orang. Ini anaknya gitu, 2 orang. Ente awal marah nih. Ente awal marah, berarti mas. Terkalam. Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini dalam acara manasik umrah. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliau pula lah kita bisa berada di tempat yang penuh dengan barakah ini dalam keadaan iman wal Islam. Maka kalimat puji dan puja syukur kita selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan sampai pada detik ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Ustaz Athaillah bin Abdul Muthalib. Beliau adalah guru saya mulai dari pesantren sampai hingga saat ini juga, dan beliau yang selalu membimbing calon jamaah haji maupun umrah setiap bulannya. Hampir setiap bulan beliau berangkat, dan pada keberangkatan tanggal 17 ini juga insya Allah beliau akan membersamai kita. Jadi nanti di keberangkatan tanggal 17 Desember ini ada 2 yang berangkat, saya dan Ustaz Athaillah. Saya, mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal, nama saya Muhammad Khalili. Saya akan membawa jamaah yang di paket premium, paket hotel bintang 5. Adapun yang di paket reguler, paket hotel bintang 3, yang membawa adalah Ustaz Athaillah, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan kita ini kita bagi menjadi 3 kali pertemuan, ya. Pertemuan pertama yaitu pada hari ini kita akan membahas murni tentang masalah teori manasik, bagaimana cara orang berumrah, rukunnya apa, kewajibannya apa, sunnah-sunnahnya, semuanya akan kita bahas. Masalah ibadah, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Semuanya kita akan bahas tentang masalah ibadah pada sesi pertemuan pertama ini. Mulai dari tata cara sholat jamak takdim, jamak takhir, qasar, kemudian sholat sunnah safar seperti apa, tata cara sholat jenazah seperti apa, kita akan bahas di sesi pertemuan kali ini. Kemudian pertemuan kedua nanti kita akan simpan di hari Sabtu, tapi di asrama haji untuk praktek, ya, full praktek tata cara tawaf, tata cara sa'i, tahallul dan macam sebagainya. Kemudian pertemuan ketiga, insya Allah kita akan simpan di Hotel Alimur di hari Sabtu. Nah, jadi bagi yang baru bergabung mungkin ya. Sebelum-sebelumnya banyak nih alumni jamaah umroh, diantaranya Pak Fran, beliau berangkat 3 kali dengan kami. Banyak sih alumni yang sudah pernah berangkat dengan kami juga 4 kali ya Bu ya, Masya Allah. Nah, jadi sedikit demi sedikit tuh kami ada perubahan sedikit lah Bu. Yang sebelumnya mungkin dulu manasiknya di sini-sini aja gitu kan ya. Jadi sekarang manasik terakhirnya kami simpan di Hotel Alimur sebelum Mall Gaya sebelah kiri. Nah, itu hari Sabtu juga tanggal 13 Desember ya. Nah, itu kita akan bahas tentang briefing apa saja yang harus kita persiapkan, schedule kita mulai dari Pontianak sampai balik lagi ke Pontianak, itu kita akan bahas di pertemuan ketiga. Tapi untuk hari ini kita fokus tentang masalah teori. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jika tidak ada halangan kita akan berangkat pada tanggal 17 Desember itu menggunakan maskapai Lion Airline, ya. Maskapai Lion Airline ini memang menjadi favorit, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Kebanyakan rata-rata peminatnya seperti itu. Kami sempat jual Garuda, tak laku Bapak Ibu, Garuda ya.
Kenapa mahal harganya? Sehingga peminatnya jamaahnya sedikit, sehingga kami cobalah jualan paket Lion Airline. Ternyata banyak juga. Cuman masih juga kurang laku karena harganya agak lebih tinggi. Kenapa kok harganya lebih tinggi? Karena walaupun maskapainya Lion Airline, tapi kita maskapainya direct, artinya non transit. Dari Pontianak langsung ke Jakarta, Jakarta langsung ke Jeddah, tidak transit. Dan kelebihannya juga bagasinya tidak turun. Kita timbang di Pontianak, terima barang nanti di Jeddah. Itu pun yang terima bukan jamaah, tapi tim handling kami. Jadi nanti bapak ibu terimanya di mana? Terimanya di Hotel Madinah. Jadi bapak ibu tuh siap bawa badan ya, bawa diri ya. Semua ada timnya di semua lini. Mulai dari nanti di Pontianak ketika keberangkatan itu udah ada yang nyambut di bandara. Koper-kopernya bapak ibu. Kemudian nanti ketika tiba di Jakarta juga tim handling kami yang ada di Jakarta itu juga sudah ready di sana menjemput bapak ibu. Sampai di Jeddah juga sama seperti itu. Nah, jadi enaknya maskapai Lion Airline seperti itu. Jadi kita tidak lagi mengambil barang di Jakarta. Barang yang kita timbang di Pontianak langsung ketemunya nanti di Bandara Jeddah. Begitu juga kepulangan seperti itu. Jadi kita nih paket Jeddah to Jeddah. Landingnya di Jeddah, take off-nya kepulangannya lewat Jeddah lagi. Makanya kita ngambil rute yang paling jauh dulu, Madinah. Nah, jadi paketnya nanti Madinah 5 hari, Makkahnya 6 hari. Ini kan paket 13 hari. Jadi paket 13 hari itu pergi sehari perjalanan, pulangnya sehari, berarti ada 11 hari nanti di Arab Saudi. 5 harinya di Madinah, 6 harinya di Makkah. Untuk hotel di Madinah, itu sudah kami siapkan. Untuk yang paket reguler itu hotelnya seperti biasa yang udah pernah berangkat sebelumnya dengan kami. Hotelnya Nada Salam ya, estimasi jarak sekitar 250 meter ya, dari pelataran, dari hotel ke pelataran 250 meter. Adapun silakan Pak Winarto, boleh di depan Pak, di Sini, Pak. sini. Nah, untuk yang di Madinah itu yang paket reguler hotelnya di Nada Salam ya. Kemudian untuk yang paket premium itu hotelnya juga di dekat Nada Salam tapi agak lebih maju sedikit. Itu hotel paket bintang 4, namanya adalah Milin. Aku telepon terus Mas. Yang di atas Mas. Enggak, di bawah. Turunkan naikkan lagi makin mobil. Kenapa nasi itu? Iya sih. Nasi bawah aja matikan. Allah. Dari bawah kepanasan. Hujan dong. Jatuh dia. Hah? Enggak terbagi dua. Bawah lah, di bawah hidup. Itu nampak dari tangga nampak terang. Di atas lain sekring. Tahu? Yang di atasnya banyak berapa? Mas. Enggak pernah saya selama manasik, tak pernah, di baru sekarang jatuh. Alhamdulillah. Tidak gugur di situ. Untung banyak dosanya jatuh. Iya, justru itu. Tahu usah pakai AC ya? Mati kan ya? Musim dingin Pak. Latihan nanti di Mekah musim dingin di sana. Latihan loh. Silakan Bang. Maju ke depan boleh? Di depan. Sini Pak Jumadi. Sini. Kasih kosong. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi untuk yang di Madinah itu namanya adalah Hotel Millennium Taibah Madinah ya. Itu jaraknya kurang lebih sekitar 150 meter. Ini untuk yang paket premium. Kemudian Bapak Ibu nanti di Madinah jadi di Madinah itu nanti kita akan dapat 1 kali jatah masuk ke dalam raudhah. Perlu diketahui bagi jamaah
yang mungkin pernah melaksanakan ibadah umroh sebelum-sebelumnya itu pasti tidak asing dengan yang namanya ziarah ke makamnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang dikenal Raudhah. Raudhah ini per mungkin November awal itu sudah berubah aturannya. Jadi tasreh tidak lagi dikelola oleh muassasah. Tasreh itu muassasah itu apa sih? Muassasah itu kayak travel lah kalau di sini gitu ya. Nah itu sudah tidak lagi dikelola oleh mereka, tapi sudah dikelola oleh per travel masing-masing. Sehingga di sini dalam ini saya yang bertanggung jawab. Jadi doakan semoga raudhahnya Bapak Ibu semuanya bisa keluar. Ya. Biasanya yang sering problem itu adalah raudhahnya ibu-ibu. Kenapa? Karena memang setiap untuk di sana itu setiap keberangkatan umroh memang yang paling signifikan, yang paling banyak adalah ibu-ibu daripada bapak-bapak. Sehingga setiap bulan dari mulai Juli ketika saya menginput data Bapak Ibu dengan visanya Bapak Ibu semua, itu laki-laki selalu aman, ibu-ibunya yang tak aman biasanya. Nah, cuman doakan semoga lancar. Cuman alhamdulillah dari Juli sampai sekarang enggak ada pula tuh yang satu tak pernah masuk tuh, tak ada. Alhamdulillah masuk semua. Yang penting kami minta kekompakannya. Kekompakannya artinya ketika di tanggal dan waktu yang kami tentukan, jangan sampai posisi tersebut Bapak Ibu tidak ada di posisi tersebut. Misal kami suruh kumpulnya nanti habis Isya di lobi jam 9, jangan kumpul jam 10, udah pasti ketinggalan itu ibu-ibunya. Nah, jadi begitu juga dengan bapak-bapaknya. Tapi alhamdulillah insyaallah semoga semuanya bisa keluar visa raudhahnya. Amin. Kemudian raudhah juga sekarang itu dibagi menjadi 3 sekat Bapak Ibu. Kalau dulu kan kita enak nih mau masuk ke raudhah mau rebutan yang paling depan sholatnya enak. Sekarang enggak, udah dibagi menjadi 3 sekat. Ada sekat 1, sekat 2, sekat 3. Yang mengatur siapa? Yang mengatur adalah Hayatul Madinah. Artinya yang jaga bagian organisasi di raudhah, mereka yang mengatur, yang dapat shot pertama atau sekat kedua ataupun sekat yang ketiga. Cuman walaupun seperti itu semuanya 3 sekat itu sudah bagian dari raudhah. Artinya semuanya insya Allah bisa masuk ke dalam raudhah. Kemudian juga di Madinah nanti ada satu malam Bapak Ibu, ini sudah menjadi ciri khasnya Muzdalifah. Kami akan pengajian di malam hari di kebun kurma Majid. Pengajian sekaligus kita akan makan makanan menu khas Arab Saudi atau yang disebut dengan nasi mandi. Ya. Ini sudah program rutinan. Kalau yang berangkat kemarin ini Pak Haji Amir, beliau berangkat, beliau tahu itu keberangkat memang khasnya Muzdalifah seperti itu. Dan alhamdulillah beliau sekarang datang ke sini bawa jamaah. Ya, ini jamaahnya beliau di sini ada bergabung di tengah-tengah kita ada 3 orang. Dari Ya. Mandor. Dari Kuala Mandor ya. Bukan. Dari Mandor. Mandor. Nah, kemudian nanti ketika di kebun kurma Majid itu setelah kita makan malam ditutup dengan acara berbelanja. Jadi bagi jamaah yang ingin berbelanja kurma atau apapun itu oleh-oleh khas Arab Saudi itu bisa berbelanja di kebun kurma dan harganya lebih murah kalau di malam hari kebanding kalau kita belanja di pagi hari. Di pagi hari itu juga ada, cuman harganya normal. Tapi kalau di malam hari itu hanya grup kita saja, tidak ada grup orang lain. Hanya khusus untuk jamaah Muzdalifah. Kenapa kok bisa? Karena yang punya kebun kurma namanya Majid. Majid ini dulu ketika Pak Holil masih tinggal di Arab Saudi itu temenan. Ya. Setelah berapa tahun, mungkin hampir 20 tahun tidak ketemu, akhirnya ketemu lagi di Madinah. Pak Majid dulu nggak punya kebun kurma, sekarang sudah punya kebun kurma, akhirnya ngajak kerjasama. Nah, jadi kebanyakan sekarang itu travel biasanya mereka bikin pengajian di malam hari. Cuman tidak semua travel, hanya beberapa travel saja. Kemudian Bapak Ibu, nanti juga untuk di Mekah kita ada waktu sekitar 6 hari. Untuk yang di Mekah hotelnya yang paket reguler itu namanya adalah Maisan Al-Maqam. Hotelnya lumayan besar, luas, kamarnya enak, makanannya menunya juga enak. Estimasi jarak sekitar 500 meter. 50 meternya agak nanjak sedikit, 450 meternya itu lurus. Dan memang dari dulu, dari 2019 sampai sekarang kami tidak berubah, hotelnya masih di situ terus sampai sekarang. Kenapa?
karena itu salah satu hotel favoritnya orang Indonesia. Selain kamarnya besar, orangnya enak di lobi, artinya diajak negosiasi itu enak gitu, sehingga kami selalu menjadi rekanan dengan hotel tersebut, tidak pindah-pindah. Itu yang paket reguler. Memang paket reguler itu tidak ada yang Ustaz yang 100 meter langsung nyampe Masjid Belada. Semua itu adalah hotel bintang 5 pastinya. Bintang 3 semuanya pasti berjarak. Cuman walaupun berjarak tidak jauh sekali. Ada hotel yang jauh. Jadi bintang 3 jangan dikira bintang 3 itu hanya jaraknya 500 meter semua. Ada yang jaraknya 1 kilo, 2 kilo, bahkan ada yang jaraknya 7 sampai 8 kilo. Jadi kalau Bapak Ibu nemu ada harga paket hotel bintang 3 umroh pakai 28 juta, 29 juta, itu udah pasti hotelnya 1 kilo, 2 kilo. Atau yang biasanya yang pernah mungkin umroh sebelumnya disimpan di daerah Misfalah. Misfalah itu sejam sebelum azan dari tutup jalan yang menuju masjid. Sehingga jamaah kalau mau ke masjid harus pergi ke masjid baru. Jalannya lebih jauh lagi, mungkin bisa sekiloan dari tempat lokasi ditutup itu. Nah itu biasanya hotel yang paket 28 juta, 29 juta. Adapun yang kami pakai itu bukan di daerah Misfalah, tapi di daerah Ajat Masofi namanya. Nah, jadi dekat jaraknya kurang lebih sekitar 500 meter. Adapun untuk yang premium kami cerita sedikit. Yang semulanya kita itu disimpan di Hotel Sofwah, agak bergeser sedikit ke kiri. Nama hotelnya adalah Movenpick. Ya, Movenpick. Movenpick ini hotelnya di Tower Zamzam. Ya. Kenapa kok berpindah? Karena pada bulan Desember, Januari, Februari ada 3 negara yang sebelumnya itu tidak diperbolehkan masuk ke Arab Saudi, sekarang sudah bisa masuk. Di antaranya Irak, kemudian ada Yordan dan Qatar. Mereka ini 3 negara sebelumnya nggak boleh masuk, sekarang sudah boleh masuk. Sehingga mereka kalau sudah masuk ke Arab Saudi, itu hotel biasanya diblok, hampir setengah hotel itu diblok oleh mereka semuanya. Jadi hotel sekarang crowded. Jadi kalau mau ditanya crowdednya kapan Saudi? Akhir tahun, awal tahun, kemudian di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Itu udah pasti tinggi harganya. Nah, termasuk di bulan-bulan kita ini. Jadi kita untuk yang premium di Makkahnya itu nama hotelnya adalah Movenpick di Tower Zamzam, ya. Tapi tetap posisinya turun langsung Masjidil Haram. Jadi di ring-ring satu semuanya, nggak jauh. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti ketika di Mekah kita itu dari PT Musdalifah ada 2 kali program umroh, ya. Umroh pertama umroh wajib bagi yang belum pernah melaksanakan umroh, maka umroh yang pertama wajib. Adapun yang kedua itu sunnah. Adapun misalkan pingin umroh lebih dari 2 kali, itu tidak ditanggung oleh kami, tapi kami akan bantu Bapak Ibu untuk melaksanakan mikot di tempat mikotnya nanti. Jadi tempat mikot yang paling dekat dengan Masjidil Haram itu adalah Masjid Tanaim atau Masjid Aisyah, sekitar 9 kiloan lah kurang lebih. Jadi pakai taksi, ya, itu biaya taksinya itu ditanggung pribadi, tapi untuk pelaksanaan tawaf dan sa'inya itu tidak kami bimbing juga, tapi untuk pelaksanaan niatnya kami bimbing. Jadi ketika melafadzkan niat di Masjid Tanaim ini, misalkan ada yang pingin umroh lebih dari 2 kali, artinya sampai 3 kali dan 4 kali dan seterusnya. Kemudian nanti di Mekah juga akan ada 1 hari di mana dari PT Musdalifah sendiri kami memberikan jamaah untuk city tour ke kota Taif, ya. Sebagaimana yang pernah sebelum-sebelumnya berangkat dengan Musdalifah, memang Taif selalu kami berikan. Dimana kalau di travel-travel lain biasanya Taif ini berbayar Bapak Ibu, kurang lebih sekitar 1 juta per orang. Tapi untuk keberangkatan kami di Musdalifah dari awal keberangkatan di bulan Juli kemarin 2025 sampai sekarang selalu kami berikan, bahkan sampai akhir keberangkatan di bulan Februari nanti itu selalu kami berikan. Dan nanti di Taif itu jamaah juga selain ngapain sih ke Taif itu? Ke Taif itu ya selain kita cuci mata, ngeliat pemandangan, kebetulan kita ini pas kena di musim dingin. Jadi kalau di Taif, kalau di Mekah musim dingin, di Madinah musim dingin, di Taif lebih dingin lagi, luar biasa. Ya, 2 kali lipat, bahkan bisa 3 kali lipat lebih dingin. Di sana kita ngapain? Kita di sana akan ziarah ke makamnya sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian akan ziarah ke tempat penyulingan minyak wangi, bagaimana proses bunga disuling menjadi minyak wangi,
kemudian ditutup dengan menu makan nasi mandi lagi di restoran, itu kami tanggung, tidak ditanggung oleh jamaah tapi ditanggung oleh kami. Kemudian pulang ke hotel. Ustadz, tidak naik gondola kok. Kalau naik gondola ini kita nanti sepakati. Kalau satu bis semuanya pingin naik gondola, kita naik semuanya. Tapi kalau misalkan kebanyakan nggak pingin naik gondola, ya berarti tidak naik semuanya. Berapa biayanya naik gondola itu? Satu orang 100 rial. Kurang lebih sekitar 450 ribuan lah. Ya, 450 ribuan. Satu orang ya. Nah, jadi kalau memang pingin, nanti kita list yang paling banyak dari satu bis itu, berarti kita naik gondola. Adapun yang tak naik gondola gimana Ustaz? Ya nunggu di bis, kurang lebih sekitar 1 jaman. Ya. Nah, cuma nanti dilihat situasinya, karena di Taif ini luar biasa musim dingin, kira-kira kuat atau enggak. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita di hari terakhir mungkin, atau di sisi-sisi di antara 6 hari itu nanti kita akan berbelanja di pasar Kakiyah. Ini juga khasnya Musdalifah, biasanya Ustaz Athaillah yang suka ngadakan ini ke pasar Kakiyah. Cuman itu opsional, jamaah mau silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Untuk ke pasar Kakiyah biaya taksinya berbayar, tidak gratis. Cuman walaupun berbayar tidak mahal, sekitar berapa? 100 ribuan. Sekitar 100 ribuan per orang. Itu untuk biaya bisnya, transportasi. Silakan Pak, maju boleh di depan sini. Yang dari mana? Ini dari Siantan. Keluar gini. Nah, kemudian Bapak Ibu juga kami informasikan untuk ada jamaah yang bertanya, Ustaz, barang-barang apa-apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika kita itu ingin berangkat umroh? Apa sih isi dalam koper? Ini nanti habis ini saya akan share barang-barang apa saja yang akan dibawa oleh Bapak Ibu untuk di koper selama di perjalanan. Dan barang yang kami share ini nanti itu opsional. Artinya tidak mesti harus mengikuti apa yang kami sarankan. Boleh ditambah ataupun boleh dikurangi. Yang penting, yang saya sering edukasi itu seperti ini. Kalau ada rencana pingin belanja banyak, jangan bawa baju terlalu banyak. Tapi kalau tidak ada rencana pingin belanja, silakan bawa baju sesuka hati. Nah, begitu ya. Nah, dan di sana itu tidak mesti juga harus sehari sekali ganti baju. Karena nanti Bapak Ibu akan rasakan di sana baju kita tidak akan bau. Ya. Bahkan kalau saya biasanya 3 hari sekali. Cuma jangan dituruti ya. 2 hari sekali boleh lah. Saya biasanya 3 hari sekali dan itu tidak bau. Benar-benar tidak bau. Tidak ada bau ketiak atau bau keringat, tidak ada. Subhanallahnya di sana seperti itu. Kemudian juga nanti di karena ini musim dingin, jadi Bapak Ibu persiapkan itu yang namanya jaket kalau bisa setebal mungkin dipakai, terutama bagi yang nggak kuat dingin. Biasanya mereka ini jaketnya disimpan di koper di pesawat kedinginan. Pesawat tuh luar biasa dingin juga, 9 jam tuh bagi yang kuat dingin ya mungkin enak, tapi bagi yang nggak kuat mungkin bisa demam. Nah, jadi dipakai nanti. Kemudian nanti sarung tangan, kaos kaki juga harus dipersiapkan karena luar biasa dingin ekstrim, terutama di Madinah. Kalau di Mekah masih bisa kondusif, tapi kalau di Madinah dingin sekali, begitu ya. Nah, kemudian sebagai penutup Bapak Ibu, sebagai penutup kita berdoa semoga perjalanan kita nanti di tanggal 17 Desember, saya minta doanya Bapak Ibu semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada halangan mulai dari Pontianak hingga sampai ke Arab Saudi, Mekah, Madinah, tasrih raudhahnya keluar hingga kembali lagi ke tanah suci, ke tanah air tercinta kita dalam keadaan selamat, sehat, panjang umur, dilancarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, sesi kali ini saya berikan kepada Ustaz Athaillah. Beliau yang akan membahas tentang masalah ibadah mulai dari A sampai Z. Jadi nanti terakhir sebelum penutup ada sesi pertanyaan, yang mau tanya silahkan tanya kepada beliau. Kalau saya yang jelaskan tak etis, karena saya murid, beliau guru saya. Nah, jadi beliau yang jelaskan. Kalau beliau suruh, baru saya akan maju. Silahkan. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Travel Musdalifah yaitu Haji Ahmad Khalil SHMH, juga yang terhormat Al-Ustaz Khalili bin Ahmad Khalil, ini putranya bos. Ya, cuma dia tak mau bilang-bilang ya. Saya keponakannya, jadi istrinya bos tuh adik mama saya, gitu ya. Jadi di sini ada keluarga semua yang di sini ada. Yang juga yang di bawah yang kerja semuanya santri saya semuanya, mulai dari Trisno semua dia. Jadi rumah saya dengan beliau ini berdempetan. Ini rumah beliau Pak Haji Khalil, ini pesantren saya. Jadi dekat, dan juga beliau ini ngajar di pesantren saya. Rumah saya di pondok pesantren Al Jihad, di belakang Mitra Anda. Tahu Mitra Anda? Pasar Gertak 3, di belakang itu ada pondok pesantren, situ rumah saya. Untuk pendidikan saya pertama, nama saya lupa ya, nama saya Athaillah, tapi kalau di media sosial lebih dikenal dengan, ada yang kenal ke? Siapa Bu? Ustadz siapa tuh Bu? Lupa. Ustadz Sahrukan ya. Nah, istri saya namanya Ustazah Sahrini Bu. Sahrini itu istrinya Sahrukan. Saya SDN Negeri 30 Gang Jarak, SMP-nya Madrasah Sanawiyah Negeri Sungai Bangkong, aliyahnya di Pondok Pesantren Mamul Ulum Bata-Bata Pamekasan, S1-nya di Dalwa juga dengan beliau, ini sama-sama S1 Dalwa. Dari Dalwa saya lanjut lagi studinya di Darif Hadramut Yaman. Ya, dengan Habib Tohal Jufri, termasuk Buya Yahya, itu kakak kelas. Saya mulai bergabung dengan Travel Musdalifah dari tahun 2015. Nah, cuma saya haji pertama kali tahun 2008 pakai bis dari Yaman. Alhamdulillah haji udah 4 kali. Nah, kalau umroh nggak tahu saya udah berapa kali ya, hampir tiap bulan. Baik, untuk membersihkan waktu, ini kita jangan lupa, ini kita insya Allah akan berangkat 17 Desember. Yang paling penting mulai hari ini, betulkan lo niatnya. Ya, karena kalau niatnya salah, bahaya, tidak dapat pahala, dapat rugi. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung niat. Pekerjaannya bagus, niat tak bagus, hasil tak bagus. Contohnya pekerjaan bagus, ini Bapak Ibu sekarang Masya Allah pekerjaannya umroh, ibadah, tapi niatnya tak bagus. Niatnya apa? Untuk sosok. Nanti aku buat video loh, nanti aku upload biar budak-budak ngeliat kawan aku orang kaya mampu. Hasil itu juga hasil tak bagus, tak dapat pahala, rugi. Atau sebaliknya, pekerjaannya tak bagus, tapi niatnya bagus. Pekerjaannya apa? Jual sabu, judi slot, korupsi. Pekerjaannya haram, cuma niatnya bagus. Nanti kalau aku hasil sabu nih, hasil judi slot, aku mau berangkat ke Mekah umroh. Ini juga tak bagus hasilnya. Ngapa? Kalau kita dari duit haram, duit sabu, duit judi slot, duit narkoba, duit korupsi, kita makan seorang, itu dosa besar. Tapi kalau kita bawa duit haram ke kota suci Mekah, dosanya 2 kali lipat. Ngapa? Kita bawa duit haram ke tempat suci. Masih mending duit haram kita tuh belikan mobil, masih mending tuh dosa tanggung kita seorang. Ini malah tempat suci bawa duit haram. Jadi kita pekerjaan dengan niat harus sesuai. Pekerjaannya ibadah umroh, niatnya semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Terus apa dalil umroh? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah." Yang artinya sempurnakan hajimu dan umrohmu lillah, karena Allah. Ada orang mengatakan umroh tak wajib, kata siapa? Umroh wajib, haji juga wajib. Cuma bedanya gini, kalau kita haji, udah haji, ndak wajib umroh. Tapi kalau cuma umroh, wajib haji. Kalau ibu punya duit, wajib haji. Cuma sekarang haji nih Bu, 26 tahun. Kalau umur 60, tambah 26, jadi 86. Oke lah, masih hidup, tapi kaki bergegar. Betul lah? Saya punya jamaah, jadi saya berangkat dengan Bapak Ibu 17 Desember balik ke Pontianak, nanti kita 29 Januari. Lalu saya istirahat sekitar 20 hari, istirahat 20 hari ya. Berangkat lagi tanggal 21 Januari. Ini ada jamaah saya 21 Januari, asalnya daftar haji, udah 12 tahun. 12 tahun di daftar haji. Tiba-tiba ada peraturan baru. Semua se-Indonesia disamaratakan 26 tahun. Jadi kalau udah 12 tahun yang lalu yang sebenarnya berangkat 2 tahun lagi ditambah. 12 dikurang 26, berarti nunggu 14 tahun lagi. Umur dia udah 60 lebih. Itu duitnya diambil, duit haji, lalu didaftar umroh. Saya tanya, kamu lah diambil daftar umroh?
Dalam Ustaz, yang penting sampai hajat. Belum nggak tentu 60 lebih tambah 14 tahun, 70 lebih, hampir 80. Kata saya tadi, umur oke lah masih hidup, tapi nama kesehatan kan nggak sesehat kita masih muda. Mohon maaf, banyak orang ketika ditanya, kenapa kau tak Mekah? Nanti ya nunggu agak tua. Ada tuh. Biasa pegawai begini, pegawai negeri. Mohon maaf ya pegawai negeri. Saya pernah nanya, kenapa kau tak ada haji? Kenapa tak ada umroh? Nanti ya Pak Ustaz nunggu pensiun. Nunggu pensiun, iya kalau masih hidup. Kalau di pensiun kan kena malaikat mencabut nyawa, kena mana? Banyak orang sekarang nih kalau udah nak ke Mekah udah nunggu tua. Ujung-ujung nyampe di Mekah tak nikmat ibadah. Ngapa? Kaki udah sakit semua. Maaf yang tua-tua ya, alhamdulillah bersyukur. Abah saya umur 80, alhamdulillah masih sehat. Mak saya umur 70 ya. Mudah-mudahan semua orang tua kita yang masih hidup oleh Allah sehatkan panjang umur semua. Ya. Jadi itu bedanya haji dengan umrah apa? Bedanya haji dengan umrah, kalau haji rukunnya ada 5. Apa tuh rukun? Rukun tuh perkara yang wajib kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, tidak sah hajinya, tidak sah umrohnya. Kena denda lagi, wajib nyembelih kambing 1 ekor. Ya, udah wajib nyembelih kambing 1 ekor, haji umrohnya tak sah. Rukun haji ada 5. Yang pertama ihram atau niat haji. Yang kedua wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu diam sebentar di Arafah. Yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul. Sedangkan rukunnya umrah hanya 4. Yang pertama niat ihram umrah, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Berarti kalau kita hitung tadi rukun haji ada 5, rukun umrah 4, rukun umrah berarti kurang 1. Apa itu yang tidak ada di umrah? Wukuf di Arafah. Kenapa tidak ada? Karena kita umrah bukan di bulan haji. Itu bedanya. Makanya orang yang udah umrah kalau punya duit masih wajib dia pergi haji. Nanti kadang-kadang kalau orang udah balik haji itu biasa dipanggil Pak Haji itu ada ya. Kalau tak dipanggil Pak Haji tak boleh. Ya namanya maaf nih kawan saya masih keluarga saya nih. Nih namanya Janadi. Mentang-mentang udah haji tak ada panggil Janadi, panggil di tak ada panggil ji gitu, tak ada boleh, marah gitu. Ngapa tak panggil aku Pak Haji? Tahu mahal 60 juta. Kadang-kadang mentang-mentang udah haji 1 kali turis ini usah titik Janadi, haji 1 kali. Kalau haji 2 kali, saya haji 4 kali, berarti gitu. Kalau haji 10 kali. Kalau umroh tuh Bu, kata Nabi, umroh tuh haji kecil ya. Jadi bapak ibu yang umroh nih, walaupun belum haji itu udah disebut haji kecil. Makanya nanti kadang-kadang ada gak, walaupun bapak ibu cuma umroh belum haji, kadang-kadang ada orang manggil Bu Haji itu ada. Istri saya udah umroh 2 kali, tapi belum haji masih nunggu. Dipanggil Bu Haji gak kena orang. Kalau ada orang ibu cuma umroh belum haji, orang manggil Bu Haji, biarkan. Kadang-kadang kan gak mau. Jangan kau panggil aku Bu Haji, aku ini belum haji. Udah tak mau panggil Bu umroh. Tak panggil Bu Haji. Nah jadi itu kita yang paling penting tadi, niatkan dulu kita umroh ini semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita akan berangkat jam 6:30 pesawat kita, makanya kurang lebih jam 4:30 nanti harus ada di bandara, sholat subuhnya di bandara, jangan terlambat ya. Ini bukan nak ke Jakarta nih, bukan nak ke Surabaya. Kalau Jakarta terlambat paling angos 1 juta ya tuh tiket. Ini keluar negeri. Lebih bagus apa kayak yang jauh-jauh basi. Kalau bisa yang keluar kota tuh, ada yang dari Mandor, ada yang dari Padang Tikar, nginap ya di rumah keluarga Pontianak. Ada yang dari, bahkan ada yang Sukadana nih, jamaah kita ada dari Sukadana. Ya kalau bisa nginap rumah keluarga, cari aman, Mbak. Kenapa kalau udah batal gagal semuanya, tak bisa. Ya jadi kita akan berangkat dari Pontianak, insya Allah ke Jakarta, langsung cepat ya kita pakai pesawat Lion ya. Jangan ngayal Lion kecil kayak Pontianak Jakarta, bukan, Lionnya besar. Isi 400 lebih isinya tuh. Jadi Bapak Ibu jangan takut nanti kecil pula Pak Ustaz, kagak. Ya jangan takut, Lion tuh enak. Saya ini hampir semua pesawat saya udah pernah pakai. Garuda, Qatar, Etihad, apalagi Citylink, pesawat-pesawat yang ke luar negeri, Yamania Air. Udah hampir semua pesawat yang jurusan luar negeri, hampir semua yang jurusan Mekah, hampir semua saya pakai. Tapi kata saya paling enak Lion. Ada orang bilang Garuda tak ada, kata saya. Saya udah gerasa. Lion tak tahu, 30 kali mungkin lebih kali Lion tuh. Lion yang jurusan luar negeri nih, enak Bu, jangan takut. Cuma bedanya dari makanan ya. Kalau Garuda tuh makan agak enak, Lion enak gak sih? Lauk ayam gak sama? Sama. Lauk ayam gak? Cuma ayam masak beda. Cuma sambal enak lah pokok inti gitu ya. Nah tapi kita kan bukan nak pergi nak makan ya.
Kita kan nak ibadah. Lu makan nanti di rumah tenang, dapat jatah nasi Arab 2 kali. Itu kelebihan travel Muzdalifah tuh. Saya yang bayarkan, tenang ya. Bayar tak saya? Pakai duit bapak ibu lah. Maaf saya suka gurau nih bapak ibu ya, makanya saya kemarin nge-share ceramah saya itu pada waktu itu ceramah di Ketapang tuh ya, biar tidak sepi grup tuh. Di grup tuh anu lah gurau-gurau komen-komen. Ingat ya, mulai hari ini semua nih keluarga kita dan ya keluarga, tak ada orang Pempawa, Kayong, tak ada. Ini semua keluarga kita mulai hari ini sampai kita balik. Makanya nanti kita balik grup tak usah dibubarkan, tetap kita gurau-gurau komunikasi. Mungkin ada anak kawin, ada keluarga yang meninggal, di share di situ, ada yang datang didoakan. Dan siapa tahu nanti bisa berangkat lagi, karena silaturahmi itu penting. Jalin silaturahmi, jangan diputuskan. Jadi mulai hari ini kita semua keluarga ya, ndak ada suku ini, ndak ada orang ini, semua keluarga kita senang sama-sama senang, susah sama-sama susah, tolong menolong, agar kalau kita bantu orang lain, Allah bantu kita. Kita permudah urusan orang, Allah permudah urusan kita. Sekarang kita udah nyampe di Madinah, anggap di Madinah ya. Nanti teknis keberangkatan di pesawat itu nanti pertemuan selanjutnya. Di Madinah, apa yang kita lakukan di Madinah? Di Madinah tuh ada masjid namanya Masjid Nabawi, bukan Nawawi. Ada jamaah bilang kemana? Ke Masjid Nawawi. Nawawi nama orang. Ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, Nabawi itu artinya Nabi. Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Jadi ada 3 masjid oleh Nabi dianjurkan kita untuk menuju masjid itu. Pahalanya besar. Yang pertama Masjidil Aqsa, ada di Palestina. Kalau kita beribadah, sholat, ibadah apa di Masjidil Aqsa, oleh Allah dilipat gandakan pahalanya 500. Ibu bapak sholat duha sekali di Masjidil Aqsa di Palestina, pahalanya sama 500 kali sholat duha. Yang kedua di Masjid Nabawi, nanti yang kita begini di Madinah, Masjid Nabi yang ada makam Nabi, itu dilipat gandakan 1000 pahala. Yang ketiga di Masjidil Haram di Mekah yang ada Ka'bahnya, itu dilipat gandakan 100.000 pahala. Pahala apa ya, ibadah apa ya? Sampai-sampai makanya nanti dianjurkan Bapak Ibu untuk mewakafkan Al-Quran di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram Mekah. Itu satu Al-Quran dilipat gandakan 1000 kalau di Madinah. Kalau di Mekah dilipat gandakan 100.000. Wakafkan Al-Quran nanti. Boleh niat untuk siapa, nanti saya jelaskan lagi. Di Masjid Nabawi, di situ ada makam Nabi. Di atas masjid pernah lihat enggak kubah hijau? Ada kan kubah hijau? Di depan kubah hijau kubah silver. Tahu silver? Warna abu-abu. Itu kubah hijau, di bawah kubah hijau bujur itu ada 3 makam. Yang pertama makam Nabi Muhammad, di samping Nabi Muhammad makam Sayyidina Abu Bakar, di sampingnya lagi makam Sayyidina Umar. Sedangkan yang kubah abu-abu, kubah silver ya, kubah perak, di bawahnya itu tempat imam sholat. Jadi kita nanti di Madinah dianjurkan apa? Dianjurkan perbanyak beribadah. Juga dianjurkan untuk pergi ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Man hajja wa lam yazurni faqad jafani, wa man zarani maitan faqad nama zarani hayyan. Yang artinya barang siapa pergi ke Makkah haji umrah tapi dia tidak berkunjung ke makamku, tidak pergi ke makamku, kata Nabi, faqad jafani, berarti dia ngajak memusuhkan aku. Wa man zarani maitan faqad nama zarani hayyan. Barang siapa pergi kepadaku, kata Nabi, dalam keadaan aku sudah meninggal, sama saja dia pergi kepadaku dalam keadaan aku masih hidup. Kita pergi kepada makam Nabi, nanti kita mengucapkan salam. Salamnya, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, atau pakai gampangnya assalamualaikum Nabi. Kadang-kadang ada keluarga kita kalau kita nak berangkat tuh bilang begini, kau nak umroh katanya ya, kirim salam ke Nabi ya. Biasa ada tuh, ada nanti keluarga kirim salam, sampai kan Nabi dengar, sampai salam Nabi, sepupu saya itu namanya Pak Ahmad, kirim salam Pak Nabi. Nabi jawab waalaikumsalam. Tapi ngapa pula kita tak dengar? Kuping kita banyak dosa, ketutup dengan dosa. Beb silahkan Beb. Ini ikut lagi dengan saya lagi di beliau ni, dah 2 kali ni, ngenyan beliau ni. Ada lagi jamaah kita Pak Haji Fran tu, Pak Haji Fran di belakang itu 4 kali ikut dengan saya tu, masya Allah, ngenyan lagi beliau tu. Pak Haji Amir, banyak udah berapa kali nih? Udah ada yang 4 kali, yang 3 kali ngikut dengan Musdalifah dia. Mudah-mudahan yang lain juga yang udah pernah ikut lagi, insya Allah nyampe lagi, amin. Kenapa kita tak kenal, tidak dengar salam Nabi ketika kita ucap assalamualaikum Nabi jawab waalaikumsalam. Ngapa kita tak dengar? Kuping kita ketutup banyak dosa. Ngapa kita, kalau ulama yang kelas tinggi Bapak Ibu itu bisa melihat. Kita pernah baca serakal tak? Berdiri tak baca serakal itu? Berdiri kan? Ngapa berdiri? Siapa yang datang? Rasulullah kan, kata ulama yang datang. Ngapa kita tak nampak? Mata luar kita bisa melihat, tapi mata hati kita buka, ketutup dosa.
Makanya ada dosa mulut, ada dosa mata, ada dosa telinga. Yang paling banyak dosa mulut. Makanya ibu-ibu kalau nangis, perempuan kalau nangis tutup mulut. Kenapa? Mulutnya banyak dosa. Kalau bapak-bapak nangis tutup mata. Kenapa? Matanya banyak dosa. Tak jaya. Coba tadi bapak nak kesini ini, niat bagus. Niat nak hadir manasik. Saya bukan marah-marah, mang gini lah. Kalau ceramah kayak ya. Maaf ya. Saya kalau ceramah gini ya, nggak bisa pelan-pelan, laju kayak tikus cuan. Tapi paham nggak? Oh paham ya. Contoh nih Pak, laki-laki banyak dosa mata. Bapak tadi kesini niat bagus nih, niat manasik ibadah. Tiba-tiba di tengah jalan tak sengaja dari arah berlawanan ada perempuan nampak paha. Gimana tuh Pak? Ayo dilihat dosa kan? Tak dilihat mubazir. Ngelihat ke atas tabrakan. Gimana tuh? Ada hadis Nabi. Lakal ula wa alikatanya. Pandangan pertama tak dosa kalau tak sengaja. Kalau keduanya dosa. Contoh gini, Bapak. Nah di sini tadi arah berlawanan ada perempuan nampak paha. Bapak terlihat, astagfirullah, enggak dosa. Tapi kalau begini, kayaknya mulus ya. Lihat lagi. Yang kedua dosa. Sedangkan ibu-ibu paling banyak dosa mulut. Bu, ibu biasa kalau ngumpul ramai-ramai itu Bu, ngumpul ramai-ramai dengan kawan-kawan tuh, ngomongkan apa tuh Bu? Ngomongkan agama ya? Hati-hati Bu ya. Tadi saya bilang di Madinah dilipat gandakan pahala 1000, di Mekah dilipat gandakan 100.000. Begitu pula dosa. Di sini kita ngomongkan orang dosanya 1, kalau di Madinah dosanya 1000, di Mekah dosanya 100.000. Biasa kita kan sering ngomongkan orang ngerumpi Bu ya. Saya mau tanya ibu-ibu, enak ngomongkan orang apa enak makan ayam goreng? Ayam goreng? Tak percaya saya, tak percaya. Kalau kata saya enak ngomongkan orang. Nih contoh ya. Ibu udah megang paha ayam goreng nih, disiram kecap, disiram saus. Ketika ibu nak masuk mulut ayam goreng, tiba-tiba kawan datang. Apa? Kau tak dengar berita? Apa? Rupanya istri Pak RT selingkuh. Iya ke? Lepas ayam tuh. Lepas. Berarti nak ngomongkan orang. Makanya nanti di sana Bu, fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Fala rafatha, jangan ngomong jorok, jangan ngomongkan orang, jaga tuh mulut, kata-kata. Begitu pula bapak-bapak pandangan Pak, jaga mata tuh Pak. Di sana bening-bening Pak, cewek tuh Pak. Ibu jangan nak Bu, iya di sini ibu paling cantik, di sana hidungnya segini apa? Ibu bergaya sini, kami paling mancung hidung kami. Iya di sini, di sana tak nyampe setengah hidung kita. Jaga pandangan mata, ibu pun jaga mulut. Karena apa? Dosa dilipat gandakan di Madinah 1000, di Mekah 100.000. Jadi kita nanti ziarah ke makam Nabi, lalu kita doa. Kita bukan minta kepada Nabi, tidak. Tetap doanya minta kepada Allah. Nabi hanya perantara. Kayak gini, Pak, kita nak ketemu Presiden Prabowo. Ibu nak ketemu dengan Bapak. Nyampe di pintu gerbang, kena pas pampres. Satpam itu tanya, apa? Nak ketemu Presiden Prabowo. Siapa? Balik. Tak mungkin diterima. Caranya bagaimana biar kita bisa tembus ketemu dengan Presiden? Kita bawa orang yang dekat dengan Presiden, bawa anak dia, bawa menteri dia, bisa lolos. Begitu pula kita nak minta langsung pada Allah. Kata Allah, siapa kau? Dosa belum kau, tak tahu malu. Minta. Caranya bagaimana? Bawa kekasih Allah Nabi Muhammad. Jadi ketika kita berdoa, doanya gini, Rasulullah, Nabi, doakan saya kepada Allah. Bukan minta ke Nabi, mintanya tetap pada Allah. Karena kita bawa nama kekasih Allah yang sebenarnya oleh Allah tidak akan diterima permintaan kita karena kita banyak dosa. Gara-gara Allah melihat kekasihnya, diterimalah. Kadang-kadang ada orang mengatakan, kalau minta tidak usah langsung ke Allah, tak usah perantara manusia, itu syirik, langsung dia ke Allah. Ayolah, kalau kau sakit masuk rumah sakit, tak usah ke dokter. Tabrakan kaki patah, tak usah pergi dokter, langsung dia minta pada Allah. Bisa? Ya Pak ya, kalau udah masak sakit, tabrakan, mulut bengak, sini pecah semua, harus operasi, harus dijahit, tak usah minta ke Allah, tak usah ya. Tak usah pergi dokter, tak usah. Langsung ya doa langsung. Bisa tak kira-kira? Makanya itu perantara. Memang yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita kepada Nabi Muhammad. Bukan kita minta ke Nabi, itu kita berperantara. Kayak kita nanti tawaf, kita keliling Ka'bah. Bukan kita nyembah Ka'bah, tidak. Tapi kita nyembah pemilik Ka'bah. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ kita ziarah ke makam Nabi Muhammad. Juga nanti dijelaskan oleh Ustaz Olili tadi, kita dapat jatah ke roboh.
Satu kali ya jatahnya. Kalau dulu sebelum Covid, ini gara-gara Covid nih. Sebelum Covid ke Raudhah bebas. Ya pertama kita bimbing, setelah itu Bapak Ibu mau masuk 1 hari 2 kali bisa, tiap hari pun bisa. Sekarang enggak, dapat jatah cuma 1 kali. Masih aturan baru, masih 1 kali. Mas dapat jatah 1 kali. Makanya usahakan ya. Kalau kata saya nanti kata Ustaz Olili jam 9 malam kumpul di lobi, jangan nak terlambat lagi. Kalau bisa setengah 9 dah kumpul di lobi. Biar apa? Biar kompak. Mohon kekompakannya ya. Saya sih tidak pernah marah. Saya jamaah kalau terlambat tidak pernah marah. Cuma ya jamaah lain merengot. Kali ibu dah turun, yang lain dah kumpul semua seorang di suami istri terlambat. Saya tak marah, saya senyum ya yang lain. Tak enak juga. Kadang-kadang nyindir, malah kau waki yang terlambat ketika. Jangan kayak ayo mohon kekompakannya ya. Ya. Jadi ke Raudhah, apa itu Raudhah? Jadi di belakang makam ini makam Nabi, ini makam Nabi. Di belakang makam Nabi itu Raudhah. Apa itu Raudhah? Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, kata Nabi. Antara rumahku dulu makam Nabi itu rumah Nabi. Karena ngapa? Nabi, ini Nabi dengan Rasul meninggal di mana pun dimakamkan di situ. Meninggal di rumah, makamkan di rumah. Meninggal di masjid, makamkan di masjid. Nah, itu Nabi dengan Rasul. Sampai dulu ada orang ngaku Nabi. Namanya Ahmad Ghulam dari Pakistan. Lihat di Google tuh ada. Ahmad Ghulam ngaku Nabi. Padahal kata Nabi Muhammad, la Nabi ya wa'di. Tidak ada Nabi lagi sesudahku. Jadi kalau habis Nabi ada, setelah Nabi Muhammad sekarangan ini, ada orang ngaku Nabi. Berarti murtad keluar dari Islam. Ada Ahmad Ghulam ngaku Nabi di Pakistan. Lalu dia kumpulkan murid-muridnya. Dia mau ikut-ikut Nabi. Bilang ke murid, muridku aku ni Nabi. Jadi kalau aku mati mana bon, kau kuburkan situ ya. Nabi Muhammad meninggal di rumahnya, di kamar. Makam ke situ. Aku nanti kalau mati di mana bon, kau kuburkan situ. Tahu dah Allah hinakan, mati tengah berak. Dikuburkan di sepiteng. Ngumpulkan tai. Ya. Jadi kata Nabi, antara rumahku sekarang udah jadi makam Nabi, wa mimbari, ini makam Nabi atau dulu rumah Nabi, wa mimbari, di sini mimbar Nabi. Tahu mimbar, Bu? Bapak-bapak tahu yang biasa kalau khatib naik mimbar tuh, Pak. Yang kaki jalan. Ini kadang-kadang yang jadi khatib, mohon maaf, itulah pentingnya belajar ya. Kadang-kadang ada khatib tidak belajar, cuma ikut-ikut aja jadi khatib. Itu ketika naik tangga ada orang ngerem-ngerem. Kan ada Bilal tuh baca selawat kan, Allahumma sholli ala Muhammad, ngerem. Allahumma sholli ala Muhammad, ngerem. Kayak budak kecil baru belajar jalan. Sebenarnya sunnahnya bukan ngerem, jalan ya. Kadang ada langsung Allahumma sholli ala Muhammad, Allah jalan biasa. Ini kadang ngerem. Si ketawa sih. Ini baru belajar jalan apa nih? Nah itu pentingnya belajar. Terus, jadi nanti di antara rumahku yaitu makam Nabi, wambari dan mimbarku jaraknya kurang lebih 20 meter nih. Lebarnya 20 meter, panjangnya Raudhah kurang ke belakang kurang lebih 40 meter. Itu Raudhatun min riyadil jannah, kata Nabi, termasuk taman-taman dari taman surga. Sampai-sampai ulama mengatakan, barang siapa masuk ke Raudhah tadi yang segi 4 tadi itu di taman-taman yang ada di Madinah, nanti insya Allah akan masuk taman asli, taman surga. Amin. Makanya orang yang bekejar-kejar ke Madinah, ngejar 2 ke Raudhah dan ziarah ke makam Nabi. Apa yang kita lakukan di Raudhah? Di Raudhah nanti kita sholat, tergantung masuknya. Kalau kita jatahnya masuk malam, kadang-kadang ada jam 1 malam, Pak Bu ya. Kalau masuk kita jatah jam 1 malam, berarti sholat apa kalau tengah malam tuh? Sholat tahajud. Jangan pula jam 1 malam, sholat duha. Tak nyambung. Berarti kalau kita masuk pagi, sholat duha. Jadi begitu. Setelah kita sholat di situ waktu paling biasanya cuma 10 menit ya kita di Raudhah. Habis sholat banyak berdoa pada Allah. Berdoa pada Allah. Menangis Bapak Ibu. Usahakan jatuhkan air mata. Kenapa? Karena Nabi bilang begini, ubku fa illam tabku fatadabakau. Menangislah kalian. Kalau kalian tidak bisa menangis, berusaha untuk menangis. Jatuhkan air mata. Kenapa? Nanti air mata jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat nak lempar kita ke neraka, karena kita banyak dosa, dilempar. Kata air mata, malaikat stop. Tunggu lo. Memang dia ini banyak dosa. Dia pernah mabuk, dia pernah berzina, dia pernah berjudi, dia pernah korupsi. Hampir semua dosa dilakukan. Tapi malaikat, dia pernah jatuhkan aku, kata mata. Jatuhkan aku di Raudhah, jatuhkan aku di depan Ka'bah. Gara-gara persaksian mata, Allah bisa-bisa mengampuni dosa kita. Makanya ini kita kan dapat kain ihram 2. Ya, kain ihram saya banyak orang dipinta. Tapi yang haji pertama tahun 2008 enggak saya simpan. Kain ihram nanti Bapak Ibu wasiatkan ke istrinya. Ya, baik yang umroh atau yang tak umroh. Ini satu, nanti kalau aku mati, saya wasiatkan ke istri saya, ke Syahrini. Saya bilang, kalau aku mati,
ini untuk kain kafan, lapis pertama. Kan kain kafan itu lah 3 lapis. Lapis pertama kain ihram, lapis kedua, ketiga kain biasa. Begitu pula ibu istri nanti. Bukan apa kita banyak dosa. Ketika nanti kena malaikat nak dipangkong, ya nak dipangkong karena kita tak bisa jawab. Iya di sini kita bisa jawab. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah, bisa jawab. Di sana belum tentu. Tergantung amal kita. Ketika kita tak bisa berjawab banyak dosa, bisa jadi ini jadi saksi. Kayak ada cerita tuh, ada cerita Abu Nawas, tahu cerita benar apa tak ada tuh? Dia ketika sampai nak meninggal, dibilang keluarga, kalau aku mati nanti kain kapan warna hitam ya, warna hitam. Betul-betul meninggal, dikubur warna hitam kain kapan. Malaikat datang, Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kata Abu Nawas, malaikat, kau ni tak lihat, aku ni mati udah lama. Kau berobat, lihatlah kain anak hitam ya, kena tanda hitam, ada jadi sakit di sini. Abu Nawas gitu-gitu tuh Pak, wali Pak ya, ulama besar. Beliau karangannya sering kita baca, biasa habis sholat Jumat dibaca karangannya. Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu karangannya Abu Nawas. Terus nanti setelah dari Raudhah di Madinah juga kita banyak apa? Banyak baca Al-Quran, banyak juga bersedekah. Di sana kita bersedekah kepada siapa? Bersedekah kepada penjaga masjid tuh, tukang sapu, tukang ngepel-ngepel ada seragam masjid, bersedekah. Kenapa? Karena memang itulah orang paling tak punya di situ. Paling pun tak punya. Nggak cari pengemis jarang Pak Bu, jarang. Apalagi pengemis yang kita dikejar-kejar minta-minta duit, tak ada sana, kena tangkap sana. Dan di sana hebatnya Mekah Madinah, di masjid nggak ada kota amal, tak ada. Sebutik pun tak ada kota amal. Kenapa? Karena di sana udah ditanggung kena negara, muazzinnya digaji, imamnya digaji, tak alang-alang. Di sana kalau udah jadi muazzin, cincin kalau kita udah pokoknya negeri dah, muazzin pokoknya negeri, gaji bukan kecil. Saya pernah nanya gaji muazzin sana, tuh duit kita 20 juta, 1 bulan, muazzin. Pindah ya kita yuk. Jadi muazzin. Saya masih ingat, ini gak cerita muazzin nih. Bapak Ibu tahu nggak rumah Pak Rian Nursan gubernur yang di Pangeran Natakusuma tuh? Di seberang kan ada masjid tuh, namanya Masjid Az-Zakirin. Ada muazzinnya tuh, namanya Abdul Rahman. Masya Allah si Abdul Rahman nih 2 tahun lalu umroh. Ya azan, kalau di azan tuh kayak orang Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Kayak suara Mekah. Selesai sholat ada Bu Haji kaya numpang suara situ. Dipanggil nih, dek sini dek. Masya Allah suara adik tadi azan kayak orang Mekah. Mau dah adik dengar suara ini langsung di tempatnya. Maksud Bu Haji apa? Dengar azan ini di Mekah. Mau lah Bu Haji, adik umroh, berangkat umroh dengan saya gara-gara azan. Kalau Allah udah nyampe kali ya, ingat Bapak Ibu ya, ke Mekah bukan karena duit, bukan karena duit. Memang ke Mekah harus pakai duit, tapi tidak semuanya karena duit. Banyak orang, mohon maaf, Bapak Ibu sekarang pikir, bayangkan, mungkin ada tetangga keluarga yang lebih kaya dari Bapak Ibu, ada kan, banyak kan? Tetangga, keluarga, kawan lebih kaya, tapi Allah tak panggil, sampai mati tak mungkin nyampe. Tapi walaupun Bapak Ibu tak punya duit, kata-kata Allah sampai, pasti sampai. Ada gak jalan? Sampai di belakang rumah saya, ada orang gara-gara mangga. Ya, dia sedekah mangga ke Habib Anis, lalu oleh Habib Anis dia diumrohkan gara-gara mangga. Beri mangga ke Habib, ada Habib Anis almarhum, beri mangga 40 buti. Habib Anis diberi duit tak mau, udah kau ikut umroh aku. Gara-gara mangga. Akhirnya orang manggil dia Pak Haji Mangga. Gara-gara mangga. Terus setelah dari Madinah, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke kota Mekah. Inilah ibadah yang terberat nih Bu. Di Madinah tidak terlalu berat 5 hari, di Mekah 6 hari, tidak terlalu berat. Alhamdulillah kita dapat Jumat 2 kali. Yang keberangkatan bulan lalu tuh ada Pak Haji Amir tuh, baju ungu. Yang bulan lalu itu dapat Jumat 1 kali gaji ya. Ini dapat Jumat 2 kali Bu kita, alhamdulillah. Jumat di Madinah sekali, di Mekah sekali. Ibu-ibu boleh tak sholat Jumat? Boleh. Kalau ibu mau sholat Jumat boleh Pak Ustaz? Boleh. Tidak usah sholat duhur lagi sah. Bukan cuma di Mekah Madinah, di Pontianak boleh. Ibu nanti di Masjid Mujahidin mau ikut sholat Jumat, nggak usah sholat dulu lagi, udah sah dah. Cuma Pontianak nih kalau ada perempuan masuk masjid sholat Jumat ribut. Aliran apa ini kata dia? Digila aliran sesat ini. Karena tidak terbiasa bah di Pontianak ya. Jadi kita dapat Jumat 2 kali. Insya Allah kita berangkat dari sini hari apa tuh, tanggal 17 tuh? Rabu. Pas ke Mekahnya hari Jumat tak salah. Rabu kami, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Insya Allah hari Senin kita ke Mekah ya. Di Mekah, sebelum kita ke Mekah, kita harus mengetahui sunnah-sunnah ihram. Sunnah-sunnah ihram umroh. Sunnah-sunnah umroh, apa diantaranya? Mandi. Jadi disunahkan mandi. Masya Allah ini musim dingin ya. Jangan lupa beli jaket tebal-tebal. Ini betul-betul dingin Bu. Bukan dingin main-main, bukan dingin kayak kita sini. Itu betul-betul nusuk ke tulang. Saya biasa udahlah pakai baju
kaos dalam, pakai apa nih, baju ini, baju koko, pakai jaket ke masjid. Saya pernah ke masjid saking dingin, saya bawa selimut dari hotel, selimut kita. Ketika atahiyatul tasyahud, gini, saking sejuknya. Kaos kaki saya pakai 3 lapis, sarung tangan 2 lapis, pakai ini lagi tuh yang akoplo tuh. Lebih bagus, lebih kan ya yang hangat-hangat tuh, enggak apa-apa. Daripada di sana kita baru bergegar, mulai dari pesawat udah pakai tuh, pakai kaos kaki 2 lapis. Kalau perlu pakai sarung tangan, pakai jaket, di pesawat pun sejuk. Di sana nanti di Madinah Mekah lebih sejuk lagi, apalagi di Taif. Jadi di situ kita disunahkan mandi ihram. Mandi ihram. Betul kata Ustaz Lili, baju sebanyak-banyak. Saya kalau baju 3 buti ya, 3 buti. Yang 1 saya bawa berangkat, yang 2 untuk bersalin. Saya 4 sampai 5 hari baru berganti. Tak ada bau. Biar musim panas. Di sana tak ada berpeluk. Tanya ini yang pernah nyampe nih musim panas. Tak ada berkeringat. Di sana tuh, keringat pun tak bau. Kalau sini kita 1 hari tidak ganti. Ya Allah, kadang-kadang ada ganti satu hari sampai 2 kali kan. Karena saking bau ya. Di sana enggak. Jadi kita disunahkan nanti sebelum kita berangkat ke Mekah, mandi ihram, niatnya nawaitul ghusla lil ihram sunnatan lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya mandi untuk ihram, niat saya mandi untuk umroh, sunnah karena Allah. Mandinya kayak mandi besar. Kalau mandi besar wajib basah dari ujung rambut sampai ujung kaki, mandi besar. Bu, kalau mandi besar kadang-kadang ibu datang bulan kan suci atau berhubungan dengan suami, itu kan wajib mandi besar. Banyak orang tak tahu mandi besar tuh wajib dari ujung rambut sampai ujung kaki wajib basah. Makanya ketika bapak ibu mandi besar berdiri, tahu belakangnya apa nama nih? Bokong, pantat. Nah, gampang lah ya, biar lebih jelas lagi. Itu luar lubang pantat tuh wajib naik. Kalau dalam tidak wajib. Kalau kita mandi berdiri, kira-kira kena tak? Kena tak? Tak ada kena. Berlipat tuh. Caranya ngangkang. Begini ngambil air, ngangkang begini. Ya memang itu harus bu. Atau jongkok siram tuh. Jadi yang wajib kena bagian lubang pantat bagian luar tuh wajib kena air tuh. Pak Ustaz, saya tak tahu dulu. Dah apa Allah ampuni. Sekarang dah tahu, jangan. Kalau bapak ibu nanti dah tahu, lalu bapak ibu tidak diikuti, uduknya tidak sah, mandi besarnya tidak sah, sholatnya tidak sah, berhubungan dengan suami haram dosa. Sekarang dah tahu ya. Jadi nanti mandi besar. Setelah mandi besar disunahkan apa lagi? Disunahkan potong kuku, disunahkan buang kumis, disunahkan pakai wangi-wangian. Ya. Setelah kita melakukan sunnah-sunnah tersebut, lalu kita siap-siap menuju ke Mekah. Sebelum ke Mekah, kita praktik dulu pakai ini. Namanya nih kain ihram. Bu, nanti kita kan dapat umroh 2 kali. Umroh 2 kali. Yang pertama umroh wajib, yang kedua umroh sunnah. Ya, umroh wajib yang pertama itu untuk diri sendiri. Nggak bisa digantikan. Umroh sunnah yang kedua, ya umroh yang kedua itu bisa digantikan atau dibadalkan pahalanya untuk 1 orang keluarga kita yang udah meninggal, untuk bapak kita atau untuk mama kita boleh. Jadi nanti umroh yang wajib pertama mohon kekompakannya ibu-ibu bawa seragam putih semuanya ya, mulai dari baju putih, pakai seragam putih. Kalau kerudungnya nanti dari kerudung Musdalifah warna hijau, pakai warna putih biar nanti seragam dengan bapak-bapak. Umroh yang wajib yang pertama. Umroh yang kedua pakaian bebas karena udah kotor udah baju putihnya ya. Jadi mohon kompakannya ya, pakai seragam warna putih untuk umroh pertama. Ini cara pakai kain ihram, ada beberapa cara sebenarnya Pak ya. Nanti kita praktek. Insya Allah Sabtu depan kita praktek di asrama haji. Cuma bukan jam 9 lagi, panas kalau jam 9. Tapi insya Allah jam setengah 7 biasanya ngumpul. Sabtu depan setengah 7 semuanya udah kumpul di asrama haji. Karena tempat praktek sana ada Ka'bahnya, ada Ka'bah. Jadi caranya gini Pak, ya simpan di belakang kita, ini lemparkan ke belakang, kalau payah gini. Lalu cari. Sebenarnya caranya banyak ya, cuma ini yang paling saya suka dari dulu. Caranya ujung ketemu ujung, cari ujung ketemu ujung nih Pak. Ketemukan ujung, lalu tarik ke kanan kita, tarik ke kanan. Kalau agak payah nariknya majukan kita, majukan gini. Tarik kanan, terikat. Udah itu ya, tekan rusuk kanan, tekan, lemparkan kainnya ke kiri. Tekan tulang rusuk kiri, lemparkan ke kanan.
baru lipat. Ulang sekali lagi, ulang. Depan belakang, ya. Ujung ketemu ujung, Pak. Ibu harus tahu juga, takut suaminya lupa, ya. Ujung ketemu ujung, lemparkan, tarik ke kanan. Ya. Kalau kurang tarik, majukan tangan kita ini, majukan. Nah, kan tarik ini. Tarik kan? Tuh, tekan tulang rusuk kanan, lempar kayaknya ke kiri. Tekan tulang rusuk kiri, lemparkan ke kanan. Lalu gulung. Cara gulungnya, kempeskan perut. Kenapa pula? Nanti dia selesai gulung, kembangkan perut krek. Nah, paham kan? Nah, kempeskan perut. Tahan. Diam. Dah. Biar tak jatuh, pakai ikat pinggang. Boleh ikat pinggang kayak gini atau ikat pinggang kantor, atau kalau tak ada kayak zaman dulu gitu, pakai tali rafia apapun. Ingat dah dulu kan, belah zaman dulu kaos kaki pun udah turun dah, pakai getah. Menghapus pensil pakai getah. Sekarang mana anak itu mau? Nah, yang cantik pakai ikat pinggang ini ada jual di toko kita tuh. Berapa harganya? 50.000. Enak nih, ini bisa nyimpan kartu ATM, KTP, nyimpan duit kah? Bisa nyimpan duit. Sini nih, banyak nyimpan duit. Bisa. Nah, pakai ini. Ngapa penting pakai ini, Pak? Karena bapak-bapak yang laki-laki dilarang pakai celana dalam. Takut kalau bapak nggak pakai ini, terjatuh, bahaya. Laku. Jadi kita ini cari aman ya, pakai ikat pinggang, Pak. Tidak betul tak boleh pakai celana dalam. Makanya bapak mulai hari ini latihan tak usah pakai celana dalam. Latihan. Kita tak boleh. Tapi jangan takut, bukan selama 11 hari di sana, selama kita ucap niat ya, paling proses sekitar 7 jam 8 jam, Pak. Cuma kalau tak biasa kan geli je. Udah pakai begini, baru bagian atas. Bagian atasnya begini, ya. Ambil kainnya, lemparkan ke belakang ini nih. Kayak tadi lemparkan, simpan di bahu. Banyakkan ke kanan, banyakkan. Ya, simpan di bawah ketiak, semuanya simpan di bawah ketiak, lalu ambil kumpulkan begini, lemparkan ke belakang. Ulang lagi, ya. Lemparkan ke belakang, sip. Lalu simpan di belakang, bau banyakkan ke kanan, banyakkan sedikit. Simpan di bawah ketiak, simpan semuanya di bawah ketiak nih. Nah, itu penting, Pak. Nanti kalau Bapak, karena kita buka. Ketika di Ka'bah nanti kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu penting dibawa pewangi. Pakai Rexona. Ya, kalau tidak ada Rexona pakai MBK. Kalau saya pakai bedak Herosin. Tapi bukan Herosin yang botol besi, yang botol plastik. Itu kita beri ambil, bagi 2, simpan ketiak, 3 hari tak mandi tidak bau. Sampai ini saja barusan pakai. Pakai, Pak, bukan aku, Pak. Kalau Bapak tak pakai wangi-wangian, dia kata Bapak tak tahu. Ketika Bapak ngangkat, Bismillahirrahmanirrahim, pingsan. Ganggu orang. Ya, ulang lagi ya. Banyakkan ke kanan, simpan bawah ketiak nih, lalu kumpulkan, lemparkan ke belakang. Sisanya nih, selitkan ke perut. Selitkan. Lalu rapikan. Tinggal rapikan dulu. Terus ini kalau ketika tawaf disunahkan tawaf itu keliling Ka'bah 7 kali. Disunahkan buka bahu kanan. Hanya tawaf saja. Selain tawaf sa'i, di dalam bis perjalanan, sholat disunahkan tutup bahu kanan. Caranya gimana? Kalau ingin cepat nutupnya, kalau ingin cepat tidak turunkan, simpan di atas bahu, simpan, kumpulkan, lemparkan ke belakang. Selesai, tinggal rapikan. Bingung Pak Ustaz? Kalau bingung buka lagi. Buka lagi ya, belakang, banyakkan ke kanan, tak usah simpan bahu ketiak, biarkan di atas bahu, ya. Lalu gini kan, kumpulkan ini airnya, lemparkan ke belakang, sisanya selitkan, rapikan. Ingat bapak-bapak, pusar bapak-bapak itu aurat. Tak boleh nampak pusar. Wajib tutup di atas pusar, wajib angkat gini sedikit. Jadi aurat laki-laki wajib tutup mulai dari atas pusar sedikit sampai bawah lutut. Jadi kalau bapak tawaf, sa'i, sholat, nampak pusar, nggak sah tawafnya, nggak sah umrohnya, nggak sah sholatnya. Jadi dia tak pusat. Ibu-ibu begitu, Bu. Ibu nanti jangan sampai nampak rambut. Ya, jilbab ibu tuh harus rapat dan nampak rambut. Sebuti nampak rambut, umroh ibu tak sah. Sholatnya tak sah. Makanya pakai dalaman.
Mana yang dalaman? Ah, oke dalaman. Kalau tidak punya dalaman, pinjam celana dalam suami. Masa dalaman 10.000 Pak? Gimana wae? Karena kita mau, karena kita sekarang belum tahu, kita kan mau perjalanan nih dari Madinah. Kita tutup bahu kita. Dah, sekarang cek-ceknya kita udah mau berangkat nih. Ada panas sih. Maaf ya panas Pak. Dah. Jadi sekarang kita anggap sekarang akan berangkat ya. Oh iya. Anggap sekarang kita dari hotel kita Madinah akan berangkat ke Mekah. Dari hotel kita Madinah perjalanan kurang lebih 20 menit. Kita ngerem dong, ngerem. Turun kita ngerem di mana? Di masjid. Kita stop di masjid namanya Masjid Bir Ali. Disebut juga Masjid Dzulhulaifah. Untuk apa kita ke masjid? Untuk ngambil niat. Karena kita niat umroh, niat haji tak ada sembarangan di mana tempat. Udah ditunjuk kena Nabi. Kalau yang dari Madinah, niatnya di Masjid Bir Ali. Kalau yang dari Yaman, niatnya di Masjid Yalamlam. Ada lagi Dzulqarnain kalau di Taif. Ya, ada tempat yang ditentukan. Jadi perjalanan dari hotel kita sekitar 20 menit. Kita akan singgah di masjid. Apa ketika kita masuk masjid, kita lakukan sholat sunnah ihram. 2 rakaat niatnya usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya sholat sunnah ihram atau niat saya sholat sunnah umrah 2 rakaat karena Allah. Nanti di sana juga kita akan jelaskan lagi dalam bis kita jelaskan. Total manasik di Indonesia 3 kali, di Madinah 1 kali. Nanti ada 1 hari sebelum kita berangkat ke Mekah ada manasik kayak gini lagi. Jadi totalnya kita di 4 kali Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang pernah umroh dengan travel lain paling banyak tuh 2 kali. Kita 4 kali. Ya, paling banyak kita sampai 4. Nah, terus setelah kita sholat sunnah ihram 2 rakaat, boleh ditambah nanti sholat duha kalau masih pagi. Setelah itu kita berdoa pada Allah, lalu masuk bis. Untuk apa masuk bis Pak Ustaz? Kenapa tidak ngucap niat di masjid Pak Ustaz? Tidak. Kita ngucap niat di bis. Ngapa pula di bis Pak Ustaz? Kan lebih afdal apa-apa ibadah di masjid. Iya. Tapi ngapa kita niat ngucap di bis? Karena Nabi Muhammad ngucap niatnya di atas onte. Karena kita zaman dulu, karena sekarang kita umroh tak pakai onte, pakai bis, makanya kita lihat di atas bis. Kadang-kadang ada orang kan begini, sikit-sikit. Kita ikut Nabi zaman Nabi. Yang selain zaman Nabi itu bid'ah. Iyalah udahlah, kau budaya Pontianak pakai onte. Umroh saya pakai sawat, pakai onte. Nah, jadi karena Nabi niat umrohnya di atas onte, kita pun di atas bis. Tapi sebelum kita mengucap niat, kita harus tahu. Sebelum mengucap niat ada larangan-larangan. Ketika sudah diucap niat, maka berlakulah larangan tersebut. Larangan ini nih, umroh kita ada terbagi 3. Yang pertama, larangan khusus ibu-ibu. Bu, ingat Bu. Ketika ibu udah mulai ucap niat, maka berlaku larangan ini. Ketika ucap niat di larangan ibu ada 2. Pertama, dilarang nutup muka. Yang pakai cadar wajib buka cadarnya. Masker udah tak boleh pakai masker lagi. Ya, jangan takut Bu. Di sana insya Allah udaranya berkah. Ketika musim covid, ya orang banyak pakai masker, saya enggak. Karena saya punya prinsip saya gini, yakin. Ada ulama yakinnya gini. Saya ikut ulama-ulama zaman dulu. Udara yang ada di Mekah hirup banyak-banyak. Kenapa? Karena sana tanah haram. Tanah haram itu maksud bukan haram-haram. Tanah haram itu tanah mulia. Karena banyak udara masuk, biar tabah. Alhamdulillah tidak sakit, alhamdulillah berkah. Tabah sehat alhamdulillah sampai sekarang. Ya, jadi dilarang tutup muka, pakai masker, pakai cadar tak boleh. Yang kedua, ibu-ibu dilarang tutup telapak tangan. Makanya nanti ibu-ibu tuh udah beli sarung tangan yang ada cincin-cincinnya tuh Bu ya. Ada kan? Kayak mau kena tuh, ada cincinnya. Itu kan punggung tutup tapi telapak tangan enggak boleh Bu pakai sarung tangan. Kalau pakai sarung tangan yang tonore getah tuh itu tutup telapak tangan, tak boleh tuh. Jadi itu larangan ibu-ibu ada 2 tadi, tutup muka dengan telapak tangan. Yang kedua larangan khusus bapak-bapak, ada 3 Pak, khusus bapak-bapak. Nggak boleh tutup kepala. Kepala tutup tak boleh. Baik pakai songkok atau pakai kain ihram nggak boleh. Pakai apa aja ditutup nggak boleh. Ketika bapak nanti nyampe di hotel masih nak membasahkan rambut atau wudhu atau mandi, boleh nggak bapak mandi? Sampai di hotel Mekah nanti. Ingat ketika nak ngelap kepala kita basah nggak boleh gini Pak. Kalau bapak ngelap gini kena denda. Ngelap gini kena denda. Ngapa? Karena tutup kepala. Caranya bagaimana biar tak kena denda? Ambil di anduk begini cara. Ya, biar tak dihitung nutup. Yang pertama bapak-bapak. Yang kedua bapak-bapak dilarang nutup mata kaki. Baik pakai kaos kaki atau pakai sepatu yang
sepatu polisi itu yang tutup mata kaki tidak boleh. Kalau sepatu sendal boleh, karena tidak nutup mata kaki. Yang ketiga, khusus bapak-bapak, dilarang memakai pakaian yang berjahit yang bergabung. Berjahit bergabung. Contohnya apa? Celana dalam tak boleh. Termasuk apa? Ini kok ini Pak Ustaz. Ngapa pula kain ihram ini boleh? Kain ihram ini berjahit tapi tak bergabung. Beda dengan kain sarung saya. Ya, nih kain sarung saya. Ini berjahit dan bergabung. Andaikan kain sarung saya ini dibelah dua, boleh. Begitu pula ini kain ihram. Ini kain ihram boleh, dia berjahit tapi tak bergabung. Andaikan ini digabung, dijahit, jahit, bergabung, tidak boleh juga. Nah, jadi tidak boleh pakai pakaian berjahit yang bergabung. Termasuk baju tidak boleh. Kalau kacamata Pak Ustaz, ini bapak-bapak, kacamata yang pakai rantai atau kalung atau tas itu bukan pakaian, itu aksesoris, boleh. Terus yang ketiga, bagian ketiga, larangan khusuk umum untuk laki-laki perempuan. Hati-hati ketika udah mengucapkan niat berlaku nih. Nggak boleh bu, pakai wangi-wangian. Apa saja yang wangi nggak boleh. Odol, sabun, sampo, termasuk yang untuk ngano hidung apa tuh? Yang biasa orang apa namanya? Afriscare, yang wangi-wangi nggak boleh, haram. Yang kedua, nggak boleh pas meminyaki rambut, baik minyaknya wangi atau enggak, minyak beris, lavender, orang aring, atau minyak yang tak wangi, minyak jelly bekas goreng jelantah asli ikan asin berik rambut, pokoknya tak boleh rambut diminyakkan. Nggak boleh juga buang bulu, semua bulu. Mungkin bapak biasa cabut bulu dong, tak boleh. Ibu-ibu andaikan begini, ibu pakai kerudung nih, bergaruk gini. Habis bergaruk ketika buka kerudung, banyak rambut kena. Jadi kalau garuk cara gimana garuk? Jangan gini, garuk tekan ya. Biar tak lepas tuh rambut. Kecuali kalau lepas tak sengaja, ke ibu tak ada garuk, tak ada apa ketika bapak ibu buka kerudung, banyak rambut melekat. Enggak apa-apa, itu enggak sengaja. Enggak boleh juga mengganggu tumbuh-tumbuhan, ganggu hewan. Di sana banyak burung merpati, jangan dikacu-kacu. Enggak boleh juga menikahkan orang. Kayak saya banyak di TikTok saya itu, saya ngawinkan orang. 2 malam lalu ada orang minta saya ngawinkan ya. Nggak boleh menikahkan orang, apalagi menikah seorang, kawin lagi. Jadi ibu aman bu di sana bu, suami bu. Saya pernah nanya ke istri saya nih bu, Syahrini, bolehkah aku kawin lagi? Saya coba nanya. Masya Allah istri saya tak marah, senyum ya dia. Ya, Syahrini, bolehkah aku kawin lagi? Dia tak marah, cuma tangannya begini. Seram, usah macam-macam nggak apa-apa. Istri cukup satu pak ya. Pak ya dengar pak, istri cukup satu aja pak. Satu di Pontianak, satu di Singkawang, satu di Mekah, satu di Madinah. Berapa pak? Udah kita tahu larangan ihram, larangan kita umroh tadi udah tahu, baru kita ngucap niat. Ya, ayo sekarang anggap kita udah masuk bis, sekarang kita ucap niat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha fardhan lillahi ta'ala. Niat saya umrah dan ihram dengannya fardu karena Allah Ta'ala. Banyak baca talbiyah, nanti latihan ya, dengarkan di YouTube kalau udah hafal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika kita sudah mulai ngucap niat, perbanyak baca talbiyah, maka berlakulah larangan-larangan tadi ibu. Jangan sampai nanti di bis bapak-bapak musim sejuk lalu bapak pakai selimut. Ya begini saya pernah kena, saya sendiri kena. Musim sejuk. Jadi saya duduk di belakang kan. Saya begini bu. Begini nih. Kan enak tuh. Setelah sadar saya tidur, kena jamaah dibangun. Pak Ustaz, apa? Pak Ustaz melanggar. Mana ada? Nih kata dia. Udah kena, Pak Ustaznya kena. Kena gak ya? Jadi hati-hati nanti saling mengingatkan. Terus ketika udah nyampe di Mekah, singkat cerita, nyampe di Mekah kita langsung istirahat sebentar di hotel. Kita akan turun ke Ka'bah untuk melaksanakan umroh, melaksanakan tawaf sa'i. Biar apa? Biar tak lama-lama, biar tak ada pelanggaran. Nanti kalau terlalu lama, maka kalau kata saya udah nanti di hotel kumpul jam 10 malam, cepat jangan lama-lama lagi, karena nanti tambah lama tambah banyak pelanggaran. Kalau udah melanggar gimana Pak Ustaz? Saya melanggar Pak Ustaz tak sengaja.
Gimana kalau tak sengaja? Sama, cuma bedanya kalau pelanggaran itu sengaja, dosa kena denda. Kalau tak sengaja, enggak dosa tapi denda tetap kena. Apa dendanya Pak Ustadz? Kalau ibu tadi melanggar yang saya sebut larangan tadi itu, diantaranya tadi itu apa pakai wangi-wangian, buang bulu dan lain sebagainya, ada 3 larangan. 3 denda. Boleh milih salah satunya. Salah satunya boleh milih bebas. Yang pertama nyembelih kambing 1 ekor, 3 juta, sayang kan? Yang kedua, tidak mau kambing tak apa-apa, boleh milih kedua, puasa 3 hari. Sedang nggak nak puasa di sana tuh ya, banyak kegiatan, tak kuat nggak? Yang ketiga, yang paling banyak nih, yang ketiga, break makan fakir miskin 6 orang, per orang tuh dihitung 100.000 lengkap dengan lauk, jadi 600.000 ya hukumannya. Sayang kan 600.000 daripada anda, makanya saling mengingatkan biar tak melanggar. Baik, sekarang kita akan turun ke Ka'bah. Ini anggap ini Ka'bahnya kecil nih. Ini Bapak Ibu ya. Ini Ka'bahnya segi 4. Ini ada 4 rukun. Ini namanya rukun. Rukun itu bahasa Arab. Artinya pojok atau sisi atau tiang. Jadi ini ada 4 tiang. 1, 2, 3, 4. Bahasa Arabnya rukun ya. Tiang itu rukun. Ini namanya rukun Hajar Aswad. Tiang Hajar Aswad. Kenapa? Karena di sini ada Hajar Aswad. Ini namanya rukun Iraki. Tiang Iraki. Apa maksudnya rukun Iraki? Tiang Iraki. Ini tembus ke negara Irak. Jadi ini orang Irak, sholatnya ngadep Ka'bahnya di sini. Ini orang Irak. Rukun Iraki, Irak. Ya Irak dengan tetangganya Irak lah. Irak, Iran di situ dekat-dekat situ. Ini namanya rukun Syami. Negara Syam. Zaman dulu disebut negara Syam. Sekarang disebut negara Suriah. Tahu kan negara Suriah? Orang Suriah sholatnya ngadep kiblatnya begini. Ini disebut rukun Yamani. Yamani, masya Allah, saking mulianya negara Yaman sampai disimpan di Ka'bah, disebut rukun Yamani. Berarti negara Yaman, orang Yaman sholatnya ngadep sini. Orang Yaman, termasuk kita orang Indonesia. Jadi ini Ka'bah di mana Ka'bah? Kiblat. Kalau kita sholat di sini, kiblat mana? Ini kiblat. Kalau kita pakai pesawat bujur atau sambil belok, kita akan nyampe negara Yaman. Kalau lanjut lagi bujur, nyampe ke Makkah. Jadi orang Indonesia, orang Yaman sholatnya udah ngadep ke sini. Jadi dimulai kita tawaf kita dimulai hitungannya dari ini, dari Hajar Aswad dimulai. Jadi nanti di sini Hajar Aswad, di pojok sebelah kanan ada lampu warna hijau, di dinding masjid ada lampu warna hijau. Apa maksud lampu warna hijau? Maksudnya kalau kita udah sejajar dengan Hajar Aswad, sebelah kanan kita sejajar dengan lampu warna hijau, ya lampu warna hijau, berarti itu dimulai putaran tawaf kita. Kita ngangkat tangan kita diangkat jadi begini ya. Ini banyak yang nonton. Gitu. Saya tapi ini pun nyari. Jadi ketika kita udah sampai di Ka'bah, sebelah kiri kita, sebelah kiri kita Ka'bah, bukan Ka'bah, Hajar Aswad, sebelah kanan kita di dinding itu lampu warna hijau. Itu artinya kita udah sejajar. Jadi kalau sudah sejajar, kita angkat tangan, dorongkan ke depan. Seakan-akan sebenarnya sunnahnya itu kita cium Hajar Aswad atau pegang, karena itu jauh, kan orang berebut tak mungkin. Seakan-akan kita menyentuh Hajar Aswad. Kita begini, dorong ke depan sambil ucap gini nih. Bismillah Allahu Akbar, cium. 3 kali. Bismillah Allahu Akbar, cium. Bismillah Allahu Akbar, cium. Ciumnya tak ada bunyi. Bukan, itu namanya isbai. Cium biasa, tak bunyi. Setelah kita udah cium 3 kali, baru kita jalan. Doanya Bapak Ibu hanya ngikut ya. Suara saya nyari. Saya mimpin. Subhanallah. Nanti Bapak Ibu ikut. Subhanallah. Walhamdulillah. Kadang-kadang yang di belakang tuh tidak dengar. Kenapa? Karena jamaah lain juga teriak. Negara lain tidak dengar. Yang tidak dengar boleh megang. Karena sudah pada hukum asik ya. Pegang. Atau kalau tidak tahu baca zikir apa ya? Sallallahu. Banyak berdoa kepada Allah. Yang penting jangan cerita. Jangan ngomong. Saya pernah berdoa jamaah. Berdua zikir. Suka gurau terus. Ada perempuan Arab cantik sambil Ka'bah cantik. Kau masih di depan Ka'bah. Jadi jalan begini Bu ya, sambil baca doa saya pimpin. Ketika nyampe di sini, rukun apa nih? Ada ingat enggak? Rukun apa tadi nama? Rukun Yamani. Di sini ngangkat tangan nanti 1 kali. Bismillah Allahu Akbar. Ada ulama bilang cium, ada ulama bilang enggak usah cium. Bu ikut mana? Kalau saya ikut yang cium. Sesekali ya. Bismillah Allahu Akbar, cium.
Jalan. Nah, jalan antara rukun Yamani ke Hajar Aswad, baca doa sapu jalan. Sapu jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Nyampe di sini sejajar dengan Hajar Aswad dengan lampu hijau dihitung 1. Ngangkat tangan lagi digali. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, cium. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, cium. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, cium. Jalan lagi, jalan. Nyampe rukun apa nih? Angkat berapa kali takbir? 1. Bismillah, Allahu akbar. Boleh cium tak apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe sejajar dengan Hajar Aswad dihitung berapa? 2. Jalan lagi, takbir lagi 3 kali. Bismillah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, cium. Bismillah, Allahu akbar, cium. Jalan lagi. Baca. Bismillah, Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu berapa? 3. Anggap 6. Betul gak saya? Ya anggap 6. Takbir 3 kali. Bismillah, Allahu akbar, cium. Bismillah, Allahu akbar, cium. Bismillah, Allahu akbar, cium. Jalan. Sampai rukun Yamani takbir sekali. Bismillah, Allahu akbar, cium. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe sejajar dengan Hajar Aswad dihitung 7. Selesai. Tawaf kita selesai. Setelah selesai, kita akan menuju di belakang makam Ibrahim. Di sini nih, di bagian sini ada makam Ibrahim. Pernah lihat tak? Kayak sangkar emas tuh. Dekat Ka'bah. Kayak sangkar emas. Itu makam Ibrahim. Makam bukan makam kuburan. Makam maksud situ makam Ibrahim bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun lagi Ka'bah. Ka'bah dulu hancur zaman Nabi Nuh ada banjir. Dibangun lagi, susun lagi ke Nabi Ibrahim. Bekas telapak kaki yang nginjak batu ada situ. Nah, kalau Bapak Ibu ngintip, ada bekas telapak kaki lo putih. Nanti habis tawaf kita kumpul di sini di belakang makam Ibrahim. Sholat sunat tawaf, berdoa di situ, ada waktu foto di situ, foto dengan ramai-ramai dengan keluarga di situ. Setelah kita sholat sunnah tawaf, niatnya usalli sunnat tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Setelah selesai, oh iya lupa. Ketika tawaf kita pakai ini, enggak dipakai. Panas kalau tawaf sunnahnya apa tadi? Dibuka bahu kanan, ya, bahu kanan. Setelah itu kita ngumpul di sini untuk sholat sunnah tawaf. Karena kita mau sholat, sunnahnya ditutup. Hanya waktu tawaf saja sunnah dibuka. Selain tawaf tutup. Sekarang kita mau sholat sunnah tawaf, tutup bahu kanan, simpan di atas, tutup. Nah, sholat sunnah tawaf, habis selesai sholat sunnah tawaf, lalu kita minum air zam-zam. Disunahkan di sini ada air zam-zam, bukan di sumurnya, ya, bukan. Sumurnya di sebelah sini. Kita tidak minum di sumur, minum udah dialirkan di sini. Minum air zam-zam, ya. Setelah minum air zam-zam, lalu kita langsung pergi ke tempat sa'i. Nih, di sini sebelah sini tempat sa'i, Bapak Ibu, ya. Sa'i di sini, buka keras ya. Anggap ini tempat sa'i, anggap nih. Nah, ini gampang gini. Di sini tempat sa'i. Ya. Ini di sini namanya Jabal Rahmah. Allah, Bukit Sofa. Di sini Marwah. Ini Sofa, ini Marwah. Bentuknya tempat sa'i segi 4 kayak O panjang. Kayak gini lebih betul. 2 jalur. Jalur yang ke sana, jalur ke sini. Bentuknya kayak O begini, O panjang. Ketika kita udah nyampe di Bukit Sofa, lalu kita ngadep Ka'bah. Ini Bukit Sofa di sini, ini tempat sa'i di sini. Kita berdiri di sini, lalu kita ngadep Ka'bah. Ngadep Ka'bah. Baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah sampai selesai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Udah kita ngadep Ka'bah, ya. Lalu ini biar nampak semua. Nampak semua ya belakang. Anggap itu pas sa'i, ya. Ketika kita udah ngadep Ka'bah takbir, lalu kita berjalan begini. Di sini, berjalan sini, lalu kita berjalan di sini. Ini 2 jalur, ini jalur dari sini, ini jalur dari sini. Jalan sekitar 20 meter. Di atas kita jalan sekitar 50 meter. Di atas kita nanti ada lampu hijau. Panjangnya lampu hijau sekitar 20 meter. Panjangnya antara lampu hijau dengan lampu hijau itu 20 meter. Apa maksud lampu hijau? Maksud lampu hijau ketika kita udah sampai lampu hijau disunahkan lari. Bapak-bapak lari laju-laju. Ibu-ibu tak usah. Ibu-ibu. Cuma karena kalau bapak-bapak lari laju, ibu-ibu ketinggalan. Caranya bagaimana? Seakan-akan lari bapak-bapak. Seakan-akan untuk menyimpangkan ibu-ibu sambil baca doa Rabbil fir warham. Nanti kita praktiknya lebih enak sana. Rabbil fir warham wa'fu. Baca doa antara lampu hijau dan 20 meter. Lepas dari lampu hijau, jalan kaki biasa. Jalan kaki biasa. Nyampe di sini dihitung 1. Nanti kita belok begini nih, belok begini. Kita akan ketemu lagi Ka'bah, melihat Ka'bah.
Nampak? Takbir lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, lalu kita jalan. Berjalan agak jauh, ketemu lagi lampu hijau tadi. Lampu hijau tadi. Kalau dari sini lampu hijau ini sekitar 50 meter. Tapi kalau dari sini jauh nih. Sekitar 400 meter baru ada lampu hijau yang sejajar nih. Ketemu lampu hijau, lari lagi. Lari, lepas dari lampu hijau jalan biasa. Nyampe di bukit sofa, dihitung 2. 2 ya. Belok sini. Belok sini. Dan takbir lagi. Ketika nyampe di sini ngelihat Ka'bah lagi tadi. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Belok sini. Jalan lagi. Kurang lebih 50 meter ketemu lagi lampu hijau tuh. Lari. Lepas dari lampu hijau jalan biasa. Nyampe sini di Bukit Marwah dihitung berapa? 3. Jalan begini belok. Ketemu lagi Ka'bah, takbir lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jalan sekitar 400 meter ketemu lagi lampu hijau tadi. Lari. Lepas lampu hijau jalan biasa. Dihitung berapa? 4. Anggap 6. Anggap 6 ya. Anggap. Ya, melihat Ka'bah tadi belok. Anggap 6 nih, belok. Jalan lagi 50 meter ketemu lampu hijau. Lari. Lepas dari lampu hijau dihitung selesai, dihitung 7. Jadi hitungannya begini, hitungannya ya. Ini Bukit Sofa, ini Bukit Marwah. 7 kali di putaran. 1 dimulai dari Bukit Sofa, 7 selesai di Bukit Marwah. Jadi gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hitungannya ya. Jadi 1 dimulai dari Bukit Sofa, 7 selesai di Bukit Marwah. Selesai kita sa'i. Selesai kita sa'i, kita akan keluar belok kanan. Kita akan melakukan tahallul. Apa tuh tahallul? Tahallul tuh buang paling sedikit 3 helai rambut. Kurang tak boleh. Ya, kurang tak boleh, lebih boleh. Untuk apa? Apa fungsinya kita buang rambut 3 butir itu? Fungsinya biar kita balik halal. Jadi ketika rambut kita dibuang ceres, jangan betul-betul 3 butir, dihitung betul 3. Ambillah sejumput. Masih namat ya, ambil sejumput. Ketika rambut kita dibuang ceres, maka kita balik halal. Larangan-larangan tadi tak ada lagi dah, Pak. Yang dilarang pakai cendalam, larang tutup kepala, ibu-ibu larang tutup muka, larang wangi-wangi. Balik halal lagi asal lah. Balik. Udah selesai dah proses kita. Itu umroh yang pertama. Jadi tawaf sa'i tadi itu namakan umroh pertama. Umroh wajib. Ya, umroh wajib tidak boleh digantikan untuk diri sendiri. Nanti dapat 2 hari kita akan kayak gitu lagi. Tapi niatnya bukan di Bir Ali. Niatnya nanti di Masjid Tan'im, tidak jauh. Kurang lebih setengah jam dari hotel kita. Itu prosesnya sama, tapi pahalanya sunnah. Yang kedua ini bisa untuk diibadalkan atau digantikan pahalanya untuk keluarga kita udah meninggal. Boleh. Ya, tapi prosesnya sama, larangannya sama. Kedua. Baik, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup, silakan. Silakan, Beb. Kalau tahallul itu hanya untuk laki-laki aja, perempuan enggak? Oh, sama ya, maaf ya. Jadi tahallul, buang rambut tadi paling sedikit 3 butir, kurang tak boleh ya. Laki-laki perempuan sama wajib. Cuma laki-laki nanti yang gunting rambutnya laki-laki itu saya. Bapak-bapak saya setelah saya gunting, nanti silakan bapak cari istrinya. Istri bapak gunting, nanti istri bapak tuh gunting lah ibu-ibu yang lain. Nggak boleh laki-laki gunting yang bukan istrinya, kena tombok dengan kawan yang lain. Ya nggak boleh. Dan ibu pun kalau gunting rambut, Bu, hati-hati. Kata saya tadi, rambut ibu itu sebutir pun aurat. Tambah banyak rambut nampak, tambah besar dosa, tambah lama di neraka. Jadi cara bagaimana kalau nanti ibu nak gunting rambut, kan orang beribu orang lihat laki-laki itu. Jangan dibuka kerudung, tapi tangan ibu yang meraba atau tangan suami masukkan dalam kerudung, ambil raba-raba gitu, biar orang lain tak lihat. Paham maksudnya ya? Nah, baik, ada lagi pertanyaan, silakan. Ayo silakan, bebas. Ibu-ibu yang di belakang, silakan Bu, silakan. Itu loh, itu tuh, di belakang tuh. Ya. Waalaikumsalam. Ketika dipakai untuk ihram. Oh iya. Baik. Halo, nanti kan kita ada 5 hari di Madinah. Ya, umpama kita belum berangkat ke Mekah, kita biasanya siang, habis zuhur biasa kita menuju Mekah. Anggaplah sebelum ke Mekah kita semprot loh minyak baju kita nih. Minyak wangi, bapak-bapak baju kan wangi itu. Lalu kan kita menuju perjalanan ini 20 menit kan kita tadi ke masjid. Nah, lalu kita ucapnya di bis, namanya 20 menit. Kan tak ada hilang wangi itu. Tak ada hilang, bukan tetap lekat. Kadang kalau punya wangi yang mahal sampai 3 hari. Gimana tuh Pak Ustaz? Enggak apa-apa.
Setelah kita ngucap niat, enggak apa-apa. Tapi ingat, baju itu tak boleh dibuka. Kalau baju itu dibuka, kita pakai agak kena. Jadi tidak usah buka, biarkan. Ya, enggak boleh buka bu ya, biarkan. Kerudung ibu mama ya, kalau banyak wangi, kerudungnya. Nanti ibu nyampe hotel di Mekah, ibu buka, mau ngambil air sembahyang kan, buka, ibu pakai agak kena. Caranya lebih aman, tak usah pakai minyak wangi. Badan kita ya ketiak ya dia, lebih aman. Makanya nanti di sana udah ada bu, lipstick apa tuh apa nama tempat apa yang alat-alat untuk berjanji cantik-cantik tuh, kosmetik. Udah sebawa simpan bu, pensiunkan dok sebentar tuh, pensiunkan. Nanti ke masjid 5 waktu tak usah begincu, tak usah apa. Ya, pensiunkan bu. Tetap ibu kalau udah cantik bu, tak pakai apa tetap cantik. Sekarang ini banyak orang cantik bukan asli. Maka banyak dalam buat ibu-ibu apa tadi hujan. Takut luntur bedak. Ya bu ya, banyak yang asli. Baik, ada lagi pertanyaan ibu-ibu tuh, silakan. Kalau udah tahlul kan, rambutnya itu diapain Pak? Rambutnya. Baik, kan kita tahlul, rambut kita dipotong, dia apa kan? Dibuang bu. Langsung buang. Itu biasa ada petugas itu bawa tong sampah, bawa plastik. Kita buang situ, enggak apa-apa dibuang. Cuma kalau orang zaman dulu pasti bawa balik. Ditanam dulu Pak Ustaz, tanam. Saya dulu masih kecil, abah saya kan haji tahun 98 dulu, masih tahun 98 udah SMA saya. Jadi ketika abah saya mau haji, mau merekam haji itu anak-anaknya saya berani diambil rambutnya. Diambil sikit-sikit, diambil. Beradik bapak saya diambil semua diambil. Beradik saya, bibi saya, paman saya diambil. Saya tanya masih kecil saya, masih SMA dah, SMA kelas 1. Bah, ngapa pula abi itu ngambil rambut apa? Nanti mau kena abi mau ditanam di kota di Mekah. Siapa tahu berkah kau nyampe. Alhamdulillah, dek beradik saya, paman, bibi semua 100% dah nyampe ke Mekah. Ya udah ada haji, udah umroh, berkah. Saya dulu masih kecil suka pakai suku Pak Haji. Kemana? Mana saya pakai Pak Haji? Suka saya. Kena orang diolok-olok. Saya masih main di dulu bukan Garuda Mitra tuh GT, ingat tak bu? Garuda Theater Beskop, ingat tak? Yang tua-tua ingat ya Garuda Mitra dulu Beskop kan? Saya main sepeda situ, main ketak 3, kena orang panggil Pak Haji diolok-olok. Saya bilang bapak mak saya, abi umi, kena orang saya dipanggil Pak Haji. Apa kata bapak mak saya? Kalau ada orang kau panggil Pak Haji, kau bilang amin. Kau bilang amin. Saya main sepeda, kena orang Pak Haji diolok-olok, amin. Lewat pasar ketak 3 Pak Haji, amin. Alhamdulillah, gara-gara saya banyak ngomong amin, sering ke Mekah. Gitu ya. Pokok amin kan jalan. Baik, ada lagi silakan. Ada? Kalau udah ada karena itu udah siang, nanti yang belum paham silakan tanya di grup atau langsung japri saya. Oh iya ibu, nanti kalau ada apa-apa, umpama di Mekah kurang ini, kurang terjadi apa, tolong jangan langsung di share di grup. Japri saya bukan apa di grup tuh. Nggak semua yang berangkat umroh. Kadang-kadang ada keluarganya, ada keluarga yang tak ikut tuh. Ini ada satu orang umroh, keluarganya 7 masuk, anak masuk semua. Tak apa saya masukkan, bukan apa di sana tak tahu hal. Kita tanya Pak Ustaz gimana? Ujung-ujung saya pernah nih, langsung ngomelkan saya bu. Kurang ajar Pak Ustaz. Ngapa anak saya belum pernah udah kata dia. Dibentak-bentak. Padahal anaknya pergi ke WC. Ya bukan dikira anaknya sesat hilang. Anaknya pergi WC cuma tak lapor ke ustazanya. Saya kena omel. Jadi jangan bu ya, ada apa masalah apapun jangan di-share di grup. Takut kasihan kalau kita yang tak tahu. Langsung ya telepon saya. Pak Ustaz kenapa lagi ini Pak Ustaz? Omelkan jak saya ya. Nah jangan langsung jak omelkan. Nak maki-maki saya tak apa-apa. Terus ada lagi? Silakan. Ya. Apa? Gunting. Oh, gunting boleh bawa seorang, tapi gunting itu tak boleh disimpan di tas tenteng, harus simpan di koper besar. Ya, gunting ya. Nggak bawa pun saya udah ada gak? Saya udah siap gak ya? Baik, ya ada lagi silakan. Ya. Nggak apa. Nggak apa, yang penting suaranya. Oh baik. Pokok intinya begini, sebelum kita ngucap niat di bis pakai apapun masih belum ada larangan. Ya, sampai di dalam bis bu, dalam bis kita udah sholat tadi masjid Bir Ali itu, kita masuk bis masih pakai seksona, pakai minyak wangi, belum, nggak dilarang. Tapi ketika sudah ngucap niat, itu tak boleh dah, ya. Jadi intinya selama belum ngucap niat boleh kak ya? Boleh. Baik, udah. Kalau udah ada, adalah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai tawaf riba, saya jemaah ini mengingat ada di antara satu batal. Oh iya. Atau
punya kencing. Baik, ini kadang-kadang kan ada jamaah yang punya penyakit biasa Pak ya, ada suka kentut, ada suka Nah, jadi gini Bu ya. Tawaf, kita tawaf tuh orang tawaf syaratnya sama dengan sholat, tak boleh batal wudu. Jadi yang nak terkentut ketika tawaf tahan loh, tahan. Selesai tawaf, sholat sunnah tawaf hukumnya tidak wajib, kentut di situ tak apa. Atau kalau bisa tahan loh ketika sholat sunnah, tahan. Baru tahan. Nanti ketika sa'i, sa'i tak wajib punya wudu. Sa'i itu tak wajib, batal tak apa-apa. Kentut ya di situ sambil lari-lari. Tuh kata dia. Cuma pandai-pandai ya kentut tuh, jangan suka bau ya. Tapi kentut tak bahaya. Ada kentut yang bahaya Bu. Ada satu kentut bahaya Bu. Habis kentut ada yang ngikut. Habis kentut ada yang ngikut, bahasa Pontianak terkencit, itu bahaya tuh. Ya. Jadi kalau ada yang batal, tawaf dapat 3 kali Bapak Ibu batal, jangan diam. Bapak Ibu diam kalau ngikut. Ibu dapat 3 kali nih batal, lalu Bapak Ibu diam sampai 7, yang 4 tak sah. Lalu sa'inya tidak sah. Ya, bilang ya ke saya. Nanti kan kita ada ustaz, insya Allah 3 ustaznya di situ, 3 orang. Tambah saya, tambah ustaz 5 ustaznya. Jadi kalau ada batal 1, nanti ngantar. Kita lanjut. Cuma kalau bisa usahakan tahan, andaikan bisa tahan. Bukan apa, dari kita Ka'bah batal nih. Ya ini kan tak mungkin ngerem, tak bisa ngerem yang lain. Dimarah polisi, tak boleh ngerem, tetap jalan. Bapak ke tempat wudhu, balik lagi paling cepat setengah jam. Udah ngilang dari rombongan, udah jelas tak bisa nyusul rombongan nih yang batal tuh. Ya tak bisa nyusul. Jadi kalau masih bisa tahan, tapi kalau andaikan tak bisa tahan tak apa-apa. Ada ustaz kita yang bimbing kita, ngantar ke WC sampai menyelesaikan tawaf kita sampai sa'i. Tenang, jangan takut. Andaikan tak bisa, ya. Baik, udah. Kalau udah ada nanti silakan yang kurang paham tanya langsung japri, tanya di grup boleh. Pokok yang bagus-bagus tanya di grup. Yang tidak bagus kira-kira yang bikin orang terkejut, langsung telepon saya, tanya saya. Jangan share di grup, kasihan yang tak tahu ya. Keluarga kita yang tak tahu, mak kita, bapak kita terkejut dia dikira apa kan? Ini tak dapat lauknya kurang, apa di share di grup? Ada lauk kurang, padahal lauk kurang tuh ceritanya tuh macet ya macet, jadi belum nyampe terjebak. Tak ada lama 5 menit dia datang dah. Aduh share di grup, habis dah telepon saya. Gimana Pak Ustaz anak? Kata saya kata. Ya jadi kalau hal-hal gitu udahlah Bu ya. Ya kita selesaikan langsung dengan saya. Baik. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semua sehat, panjang umur, sampai ke Mekah balik lagi ke Pontianak dalam keadaan selamat, jadi umroh yang mabrurah. Kurang lebihnya mohon maaf, usikum nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya saya lupa, maaf ya sedikit nih. Kan tadi kita umroh 2 kali, 1 umroh wajib, 1 umroh sunnah. Yang sunnah ini kan bisa kita badalkan, pahalanya kita berikan untuk satu orang ya. Keluarga kita udah meninggal, untuk bapak kita kan. Mak kita gimana? Kita kan tak dapat umroh lagi. Boleh dibadalkan. Biayanya tuh 2 juta, dapat piagam, biayanya 2 juta. Ya, jangan lebih bagus kalau badalkan umroh tuh 2 juta, kalau wakaf Al-Qur'an tuh 250.000 per buti Al-Qur'an. Lebih bagus kita tak belanja tak apa-apa. Yang penting orang tua kita senang dapat hadiah dari kita tuh. Ya. Kita kan tidak cuma 1 ya. Yang pertama wajib untuk kita, yang kedua kan bisa dibadalkan tuh bapak. Mak kita gimana? Nanti bapak kita cerita di kuburan tuh. Mak, aku nak siwati tuh, mak udah dibadalkan aku. Kata mak, aku belum. Benarlah. Kurang ajar wati dia dengan laki dia bisa berdua, dia umroh. Beli gelang emas lagi di Mekah, kurang ajar. Aku tak ada diumrohkan dengan wati. Kalau tau gitu masih baik aku cekek wati itu kata. Tapi kalau kita badalkan bapak mak kita, ya Allah nanti bapak mak kita tuh ngomong berdua tuh di kuburan tuh. Mak kau dibadalkan? Iya aku, ya Allah alhamdulillah sejuk kuburan bapak mak kita. Bapak mak kita pun mau beri oleh-oleh korban, mungkin dia bisa makan dan meninggal. Oleh-oleh apa yang ditunggu bapak kita di kuburan? Oleh-oleh badal umroh kita itu bikin sejuk kuburan dia. Lebih bagus tak beli belanja apa-apa, yang penting bapak mak kita bisa kita beri hadiah tuh. Masa kita bisa bayar 32 juta untuk diri kita, untuk suami kita, untuk bini kita, untuk anak kita, tapi untuk orang tua kita yang besarkan kita. Ingat, kita tak mungkin ada di dunia, kita tidak mungkin hidup, kita tidak mungkin sukses sampai sekarang ini tanpa kedua orang tua kita. Jangan masin-masin untuk kedua orang tua. Ada ngamuk lagi dah. Udah selesai. Baik, sampai di sini. Yang mau balik silakan, atau yang mau badal umroh ke sini, yang mau ke Al-Qur'an ke sini saya data ya. Juga yang mau beli kuota nanti gimana kuota tuh? Ini Ustaz Olili lupa kuota. Penting tuh kuota. Di manasik terakhir, insya Allah nanti ada orang dari Grafari Telkomsel kami datangkan bagi yang kartu Telkomsel. Adapun yang bagi kartu Tri ataupun M3
kami sarankan untuk ke grafarinya masing-masing ya. Karena pengalaman dari biasa-biasanya kadang tri sering trouble, sering trouble biasanya, sehingga kami hanya ngajak Telkomsel aja untuk kerjasama dengan kami, sehingga bagi yang kartu Telkomsel itu mereka nggak perlu ganti kartu lagi ketika nyampe di Arab Saudi, sudah bisa isi kuota roaming di Indonesia, nanti bisa dipakai ketika di Arab Saudi. Insya Allah nanti di manasik terakhir di tanggal 13 hari Sabtu, insya Allah di Hotel Alimur itu kami akan datangkan. Silahkan Bapak Ibu yang ingin beli kuota internet untuk di Arab Saudi bisa di sana nanti ya. Kemudian juga tambahan bagi jamaah yang mungkin punya riwayat penyakit atau sakit bawaan dari Indonesia, kami sarankan untuk periksa dulu ke dokter, persiapkan